Pemuda miskin temukan gubuknya yang dulu setelah 22 tahun terpisah dari orang tuanya sejak bayi. Ia syok saat kembali ke rumah itu yang ia temui adalah rumah megah dan sepasang suami istri miliarder. Ternyata mereka adalah orang tuanya namun tak percaya pada pemuda miskin tadi. Langit senja di ujung jalanan kota kecil itu memerah seperti luka lama yang baru terbuka. Sandy, 23, membersihkan tangan yang penuh dengan bekas oli dan goresan pada celana jeansnya yang sudah tipis. Nafasnya membentuk kabut tipis di udara sore yang mulai dingin. Ia berdiri di depan kios tambal ban, Jaya Tire, tempatnya bekerja dan hampir tinggal selama 7 tahun terakhir. Sudah yakin, San? Suara serak penuh berat itu berasal dari Pak Joko, 60, pemilik kios yang tubuhnya telah bungkuk digerus waktu dan kerja keras. Ia mengeluarkan sebungkus nasi bungkus dari dalam plastik dan menyodorkannya ke tangan Sandy. Harus, Pak. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Jawab Sandy, menerima nasi itu dengan senyum getir. Matanya, yang seringkali menyimpan api keingintahuan yang tak pernah padam, kini tampak lebih bertekad daripada sebelumnya. Ibu Sari di panti bilang, sebelum meninggal, Ibu Yati sempat berbisik tentang peta, tentang sebuah gubuk, tentang pohon mangga. Pak Joko menghela nafas panjang, duduk di bangku kayu usang di depan kios. Gubuk dan pohon mangga. Itu terlalu sedikit. Nak, dunia ini luas. Dan orang-orang yang meninggalkanmu dulu. Ia tak melanjutkan, tapi Sandy paham maksudnya. Mungkin tidak ingin ditemukan. Bukan untuk mereka, Pak. Untuk saya, ucap Sandy, suaranya rendah namun tegas. Ia merogoh kantung celana dalamnya, mengeluarkan sebuah benda kecil yang dibungkus kain lap bersih. Saat dibuka, terlihat sebuah liontin perak sederhana berbentuk akar pohon yang melingkar, tergantung pada tali kulit yang sudah aus. Ini satu-satunya petunjuk nyata. Saya ingin tahu artinya. Saya ingin tahu dari mana asal saya sebelum saya memutuskan mau jadi apa. Pak Joko memandang liontin itu. Setiap kali melihatnya, ia selalu diliputi perasaan aneh, seperti ada cerita besar yang terikat pada benda sederhana itu. Kau selalu anak yang nekat. Dulu waktu remaja kau kabur dari panti, mau cari kerja sendiri. Sekarang kau mau kabur lagi, cari masa lalu sendiri. Ia terkekeh kecil, lalu berdiri pelan. Tunggu sebentar. Ia masuk ke dalam ruang belakang kios yang sempit, yang juga berfungsi sebagai gudang dan kamar Sandy. Beberapa menit kemudian, ia keluar membawa tas ransel hijau tua militer yang sudah lusuh. Ini dulu tas aku waktu merantau. Lebih kuat dari yang kau punya. Di tangannya yang lain, ada sebuah amplop coklat tipis. Ini, jangan bilang siapa-siapa. Simpan untuk keadaan darurat. Sandy membuka amplop itu. Di dalamnya ada beberapa lembar uang pecahan 50.000, jumlah yang tentu sangat berarti bagi Pak Joko. Pak, saya tidak bisa. Diam, potong Pak Joko. Suaranya tiba-tiba kasar karena tersentuh. Kau seperti anakku sendiri, San. Hampir 7 tahun kau bantu Bapak di sini. Jaga Bapak waktu sakit. Anggap ini bonus. Atau pinjaman. Nanti kalau sudah kaya raya karena ternyata orang tuamu konglomerat, baru kau kembalikan. Senyumnya lebar, menampilkan gigi yang sudah tidak lengkap. Sandy memeluk lelaki tua itu erat-erat, menahan gejolak di dadanya. Terima kasih, Pak, untuk semuanya. Malam itu, di bawah cahaya lampu neon yang berkedip-kedip, Sandy menyiapkan segalanya. Ia mengeluarkan peta usang dari bungkusan plastik yang disimpannya di bawah kasur. Peta itu digambar tangan di atas kertas koran yang sudah menguning, dengan garis-garis yang gemetar dan tulisan yang hampir pudar. Ibu Yati, pengasuh terakhir di panti yang masih ingat sesuatu tentang kedatangannya, menggambarnya sambil terbata-bata karena sakit. Sebuah titik X di daerah bernama Cahaya Timur, dengan tulisan, dekat bukit, jalan tanah, pohon mangga bengkok, gubuk seng. Selain peta dan liontin, Sandy juga membawa sebuah foto Polaroid usang. Foto itu memperlihatkan seorang bayi dibungkus selimut biru muda, diambil dari atas, seolah oleh seseorang yang sedang menggendongnya. Wajah bayi itu samar, tapi di sudut foto tertulis tanggal yang hampir tidak terbaca, 17/08/2000.
Tanggal yang hanya berselisih beberapa bulan dengan perkiraan ulang tahunnya. Di tas ranselnya, ia memasukkan beberapa potong pakaian, jas hujan plastik, botol air minum, dan buku catatan kecil tempat ia kadang menuliskan pikiran-pikirannya. Ia juga menyelipkan pisau lipat kecil pemberian Pak Joko, untuk berjaga-jaga, kata lelaki itu. Sebelum fajar menyingsing, saat kota masih terlelap dan udara paling dingin menusuk tulang, Sandi sudah berdiri di depan kios. Pak Joko sudah bangun, menyiapkan secangkir kopi panas untuknya. Kendaraan pertama yang lewat ke arah timur, naik itu, nasihat Pak Joko, menyerahkan termos kecil berisi kopi. Jaga liontin itu baik-baik. Jaga dirimu lebih baik lagi. Dan, jangan terlalu berharap tinggi, San. Kadang-kadang, yang kita temui bukan jawaban, tapi pertanyaan yang lebih besar. Sandi mengangguk, menyerap setiap kata. Ia memandang kios tambal ban itu, tempat yang memberinya rasa aman dan tujuan selama ini. Tempat yang ia anggap rumah. Sekarang, ia akan meninggalkannya untuk mencari sebuah gubuk yang mungkin sudah tidak ada, sebuah pohon yang mungkin sudah ditebang, dan sepasang orang tua yang mungkin tidak ingin mengingatnya. Dengan tas ransel di punggung, liontin akar pohon terselip di dalam baju dekat dadanya, dan peta usang di saku depan, Sandi melangkah ke pinggir jalan raya. Cahaya pertama matahari mulai menyemburat di ufuk timur, memberi siluet pada tubuhnya yang kurus tapi tegap. Sebuah truk bermuatan kayu melambat, sopirnya melambai. "Kemana, Bang?" tanya sopir itu. "Cahaya timur," jawab Sandi, memanjat ke dalam kabin. Truk itu bergerak, membawanya menjauh dari kehidupan lamanya, menuju pusaran misteri yang telah menunggunya selama 23 tahun. Di dadanya, liontin perak itu terasa hangat, seolah hidup dan berdetak seirama dengan jantungnya yang berdebar-debar menuju takdir yang tak pernah ia duga akan begitu kompleks, menyakitkan, dan penuh dengan kebenaran yang mampu mengubah segalanya. Perjalanan untuk pulang telah dimulai. Truk kayu tua itu mendengus-dengus menyusuri jalan yang berliku, meninggalkan kabut pagi dan kehidupan yang Sandi kenal. Di dalam kabin yang beraroma tembakau dan solar, Sandi terdiam, matanya menatap lanskap yang berubah di luar jendela. Rumah-rumah petak perlahan berganti menjadi sawah terbentang, lalu menjadi kawasan industri dengan pabrik-pabrik yang mengeluarkan kepulan asap putih. Pikirannya melayang antara ketakutan dan harapan yang membara. Sopir truk, Bang Thohir, 50, adalah laki ramah dengan cerita-cerita tak habis-habisnya tentang setiap jengkal jalan yang ia lalui. Cahaya timur? Dulu cuma desa, Bang. Sekarang, wah, udah jadi kota satelit buat orang-orang kaya yang mau hidup tentrem. Tapi ya, tetap aja, yang kaya makin kaya, yang miskin disingkirin ke pinggir. Ujarnya sambil menyalakan rokok kretek. Pinggirannya di mana ya, Bang? Daerah yang masih ada gubuk-gubuk atau jalan tanah? Tanya Sandi, berusaha menyamarkan ketertarikannya. Bang Thohir menyipitkan matanya. Jalan tanah? Susah sekarang. Semua udah diaspal. Biar mobil-mobil mewah enggak belepotan. Gubuk? Mungkin cuma tinggal di daerah Bukit Serenity. Tapi itu bukan bukit biasa. Itu kawasan villa super eksklusif. Dulu emang ada perkampungan miskin di lerengnya. Tapi udah digusu. Katanya mau dibikin taman atau apa. Yang tersisa paling cuma itu. Pos penjagaan mereka yang lebih bagus dari rumah gue. Ia tertawa getir. Bukit Serenity. Nama itu mengiang di telinga Sandi. Bukit. Ia menarik peta usang dari tasnya, membukanya dengan hati-hati. Garis bergelombang yang mungkin menggambarkan bukit, dan sebuah X di sisinya. Jantungnya berdetak sedikit lebih kencang. Perjalanan memakan waktu 6 jam lebih. Mereka berhenti di sebuah warung makan pinggir jalan untuk sholat dan makan siang. Sandi memaksakan diri untuk membayari Bang Thohir nasi rames sederhana sebagai balasan. Nanti saya turun di terminal bus Cahaya Timur ya, Bang. Oke. Hati-hati di sana, San. Kota kaya biasanya dingin, bukan cuma udaranya. Pesan Bang Thohir sebelum Sandi turun di terminal yang lebih mirip bandara kecil, bersih dan tertata rapi. Begitu menginjakan kaki di terminal, Sandi langsung merasa asing. Orang-orang berlalu lalang dengan pakaian necis, berbicara dengan ponsel terbaru, dan menaiki mobil yang berkilau. Bau parfum mahal dan kopi artisan menggantikan aroma tanah dan keringat yang ia kenal. Ia,
dengan tas ransel lusuh, baju sederhana, dan sepatu kerja yang sudah belepotan, terasa seperti noda di atas kain sutra. Dengan malu-malu, ia mendekati seorang petugas kebersihan yang sedang beristirahat. "Permisi, Pak. Saya mau tanya, daerah sekitar Bukit Serenity, apa masih ada jalan setapak atau pemukiman lama di sana?" Petugas itu, seorang bapak-bapak separuh baya, memandang Sandy dari ujung kepala sampai kaki. "Bukit Serenity? Lu mau ke sana? Jangan mimpi deh. Itu kawasan tertutup. Cuma bisa masuk mobil pribadi atau mobil residen yang punya kartu akses. Jalan kaki? Diusir satpamnya, bisa disangka maling." "Tapi dulu kan ada pemukiman di lerengnya," desak Sandy. "Dulu iya. Waktu gue masih kecil. Tapi itu udah lama. Lebih dari 15 tahun lah. Sekarang bersih, tertutup rapat. Pohon aja yang ditebang, diganti sama pohon hias yang didatengin dari luar negeri," katanya. Ia menggeleng. "Mau nyari kenangan masa kecil di sana? Lupakan saja. Dunia sudah berubah." Nasihat itu seperti pentungan di kepala Sandy, tapi tekadnya tidak padam. Ia memutuskan untuk berjalan kaki. Dari terminal, ia menyusuri jalan utama yang luas, mengikuti petunjuk arah digital yang menunjukkan Bukit Serenity Private Estate. Semakin mendekat, pemandangan semakin hijau dan tertata. Pagar-pagar tinggi mulai bermunculan, mengelilingi rumah-rumah yang seperti istana mini. Suara kota mulai meredam, diganti oleh kicau burung dan desir angin di daun. Kakinya mulai pegal. Setelah berjalan hampir 2 jam, ia sampai di sebuah gerbang besar bertuliskan Serenity Hills Private by Invitation Only. Di balik gerbang besi berwarna hitam itu, terlihat jalan beraspal mulus yang meliuk-liuk menanjak ke atas bukit, diapit oleh pepohonan yang dipangkas rapi. Beberapa mobil mewah melintas masuk dengan mulus. Gerbang terbuka otomatis setelah pemindai mengenali plat nomor mereka. Sandy mendekat, rasa penasaran mengalahkan kehati-hatian. Sebelum ia berada dalam jarak 3 meter dari gerbang, suara keras dari interkom terdengar. "Anda sedang berada di area private property. Silakan menjauh." Sandy terkejut, mencari-cari sumber suara. Ia melihat kamera keamanan kecil di atas pintu gerbang mengarah padanya. Ia melambai, berusaha terlihat ramah. "Saya hanya mau bertanya. Saya mencari sebuah tempat lama, ada gubuk dan pohon mangga." "Tidak ada gubuk di sini. Ini peringatan terakhir. Menjauh, atau kami akan memanggil pihak berwajib." Suaranya datar, tanpa emosi, seperti robot. Sandy merasa panas di pipinya, campuran malu, marah, dan frustrasi. Ia mundur beberapa langkah, memandang bukit itu dengan rasa kesal. Di balik tembok dan gerbang itu, ada sesuatu yang memanggilnya. Ia bisa merasakannya. Dengan gigih, ia memutuskan untuk mengitari perimeter pagar yang panjangnya mungkin berkilo-kilometer. Ia mencari celah, atau sudut pandang yang bisa memberinya gambaran. Setelah berjalan lagi sekitar setengah jam, ia menemukan apa yang ia cari, sebuah bagian pagar yang lebih rendah, berbatasan langsung dengan hutan alam yang tampaknya dibiarkan tumbuh liar sebagai pembatas alami. Di sana, ia juga melihat bekas jalan setapak yang nyaris hilang tertutup semak belukar. Ini dia, jalan tikus menuju masa lalunya. Tanpa pikir panjang, Sandy menerobos semak-semak, tangannya tergores duri, celananya kotor oleh tanah lembab. Ia mengikuti jalur sempit itu, mendaki dengan susah payah. Suara alam semakin keras, menutupi suara kendaraan di kejauhan. Setelah sekitar 20 menit mendaki, pemandangan terbuka di depannya. Dan di sanalah, di balik pagar besi tinggi yang sama, berdiri sebuah rumah megah berarsitektur modern, dengan dinding kaca dan beton ekspos, tertata apik di atas tanah yang terasering. Tapi yang membuat nafas Sandy tersangkut bukanlah rumah itu. Di sudut halaman belakang yang luas, terlindungi oleh sebuah kanopi kaca yang tampaknya sengaja dibangun untuk melindunginya, berdiri sebuah pohon mangga tua yang besar. Batangnya bengkok secara karakteristik ke arah timur, persis seperti gambaran Ibu Yati. Sebuah pohon mangga bengkok. Dingin bukan main rasanya. Semua darah seakan mengalir deras ke kepalanya. Ini tempatnya. Tapi gubuknya telah diganti oleh istana. Kemiskinan dan penelantaran telah dihapus.
digantikan oleh kekayaan yang menyilaukan. Ia berdiri di sana, terpana, terasing, dan tiba-tiba merasa sangat kecil. Alarm mobil tiba-tiba berbunyi nyaring dari arah rumah, memecah kesunyian. Sebuah lampu sorot menyala dari atap rumah, menyapu area dan akhirnya menangkap dirinya yang berdiri terpaku di balik pagar, seperti hantu dari masa lalu yang datang untuk menuntut haknya. Sinar lampu sorot itu seperti pisau yang menyayat kegelapan dan kesunyian hutan. Sandy terpaku, bagai kelinci yang tertangkap dalam lampu mobil. Detak jantungnya berdebar kencang, menabuh genderang panik di telinganya. Suara alarm mobil yang meraung-raung dari dalam kompleks semakin menjadi-jadi, memanggil perhatian yang tidak diinginkan. Ini salah, pikirannya berputar cepat. Aku harus lari. Namun, kakinya seperti tertanam di tanah basah yang menempel di sepatunya. Matanya tak bisa lepas dari sosok pohon mangga bengkok itu, yang sekarang terlihat begitu terawat di balik kanopi kaca, seolah menjadi pusaka yang dipajang di museum. Sebuah pohon yang seharusnya tumbuh liar di samping gubuk reyot, kini menjadi ornamen eksklusif di taman rumah mewah. Kontras itu menusuk dan membingungkan. Dari arah rumah, sebuah pintu kaca geser terbuka. Seorang lelaki parubaya dengan kemeja lengan panjang yang rapi, celana chino, dan sepatu loafers mengkilap keluar dengan langkah cepat namun tidak tergesa. Wajahnya waspada, matanya langsung tertuju pada sumber lampu sorot, yaitu Sandy. Ia berbicara pada walkie-talkie di tangannya sebelum berjalan mendekati pagar, tetapi tetap menjaga jarak aman. Sandy, dengan naluri bertahan hidup yang terasah dari hidup di jalan, akhirnya bisa melepaskan kakinya. Tapi sebelum ia berbalik untuk menghilang kembali ke dalam semak, suara lelaki itu terdengar, lebih keras dari alarm yang baru saja dimatikan. Tunggu! Suaranya tegas, namun tidak berteriak. Ada nada yang membuat Sandy berhenti sejenak, menoleh. Lelaki itu, yang Sandy ketahui kemudian bernama Pak Hendra, berdiri di balik jeruji besi yang dingin. Ia tidak marah. Wajahnya justru penuh dengan keheranan yang mendalam, dan matanya, Sandy melihatnya dengan jelas dalam cahaya lampu taman yang mulai menyala satu persatu, terpaku pada leher Sandy. Pada liontin perak berbentuk. Akar yang tanpa sengaja terlepas dari dalam bajunya dan berayun-ayun di dada saat ia hampir berlari. Liontin itu. Pak Hendra bersuara pelan, hampir tak terdengar. Dari mana kamu dapatkan? Sandy dengan refleks menutup liontin itu dengan tangannya, protektif. Ini adalah hartanya yang paling berharga. Ini, milik saya. Dari kecil. Pak Hendra memandangnya sekian lama, tatapannya mengamati detail wajah Sandy yang kotor, rambutnya yang acak-acakan, pakaiannya yang lusuh dan robek di beberapa bagian karena semak berduri. Namun, ada sesuatu yang membuatnya tidak serta-merta memanggil keamanan untuk mengusir pengganggu ini. Kamu bilang tadi ada gubuk dan pohon mangga? Tanya Pak Hendra. Matanya sesekali masih mencuri pandang pada liontin. Sandy mengangguk. Sedikit lega karena tidak langsung diusir. Ibu saya, ibu yang merawat saya di panti dulu, bilang saya datang dari sebuah gubuk dengan pohon mangga bengkok seperti itu. Ia menunjuk ke arah pohon di dalam pagar. Persis seperti itu. Saya punya peta. Dengan hati-hati, seperti menjinakkan hewan liar, Sandy mengeluarkan peta usang dari tas ranselnya dan menunjukkan pada Pak Hendra melalui celah pagar. Angin malam mulai berhembus, membuat kertas itu berdesir. Pak Hendra menyipitkan matanya, lalu terlihat jelas ada sesuatu yang ia kenali. Tangannya naik untuk menyentuh pagar, jari jemarinya membelai besi yang dingin. Dia tidak menggambar ini sendiri, gumam Pak Hendra, lebih kepada dirinya sendiri. Garis-garis ini, gaya gambarnya. Kamu kenal? Tanya Sandy, berharap. Pak Hendra menghela napas panjang, seperti memikul beban berat. Tunggu di sini. Jangan pergi. Jangan coba-coba memanjat atau apa-apa. Ia menatap Sandy dengan serius. Saya akan menghubungi pemilik rumah. Pemilik rumah? Bisa saya temui? Tanya Sandy, harapannya melonjak. Bukan di sini. Mereka tidak tinggal di sini sepanjang waktu. Ini rumah liburan. Mereka sedang di luar negeri. Pak Hendra terlihat ragu-ragu. Saya akan melakukan panggilan. Saya tidak bisa janjikan apa-apa. Tapi, liontin itu penting.
Dengan langkah yang tampak lebih berat dari sebelumnya, Pak Hendra berbalik dan berjalan kembali ke rumah mewah itu. Sandi melihatnya masuk, dan lampu di sebuah ruangan di lantai dasar menyala. Ia sendirian lagi di luar pagar, dalam gelap yang hanya diterangi lampu taman dan cahaya rembulan yang mulai menembus rindangnya pohon-pohon. Waktu berjalan sangat lambat. Rasa dingin dari tanah dan angin malam mulai merambat masuk ke tulang-tulang Sandi. Ia duduk di atas batu besar yang lembab, memeluk lututnya, matanya tak lepas dari jendela tempat Pak Hendra berada. Apa yang sedang dibicarakan? Apakah pemilik rumah itu marah? Atau mungkin mereka mengenali ceritanya? Bayangan-bayangan mulai bermunculan di pikirannya. Mungkin orang tua kandungnya adalah penjaga rumah ini dulu? Atau tukang kebun, dan mereka meninggalkannya karena kemiskinan, tapi rumah ini sekarang sangat kaya. Atau mungkin orang tuanya telah menjual tanah ini kepada orang kaya ini. Rasa penasaran dan kebingungan beradu di dalam dadanya. Sekitar 30 menit kemudian, pintu rumah terbuka lagi. Pak Hendra keluar, membawa sebuah ponsel besar di tangannya. Wajahnya tampak pucat di bawah cahaya lampu. Pemilik rumah ingin berbicara denganmu, katanya, suaranya datar. Mereka meminta konferensi video. Mereka sangat terkejut dengan apa yang saya laporkan. Sandi berdiri, merasa tubuhnya kaku karena dingin dan ketegangan. Ia mendekati pagar lagi. Pak Hendra mengangkat ponselnya, dan di layarnya terlihat dua wajah. Dua wajah yang, meskipun terbiasa dengan kemewahan dan kuasa yang terpancar dari latar belakang ruangan yang elegan di belakang mereka, tidak bisa menyembunyikan goncangan hebat yang sedang mereka alami. Sang wanita, elegan, dengan rambut disanggul rapi, tapi matanya merah dan bingung, memandang langsung ke kamera, atau lebih tepatnya, melalui kamera itu kepada Sandi. Sang pria, dengan wajah tegas, garis rahang yang kuat, dan sorot mata yang tajam, memandang dengan ekspresi campuran antara ketidakpercayaan, kehati-hatian, dan sebuah rasa sakit lama yang tersentuh kembali. Kamu, kata pria itu, suaranya berat dan berjarak, mengisi keheningan malam yang hanya diisi oleh suara jangkrik. Siapa namamu? Sandi, jawabnya, berusaha agar suaranya tidak gemetar. Dan kamu mengatakan kamu ditinggalkan di sebuah gubuk di tanah tempat rumah ini berdiri? Tanya pria itu, Rendra Wijaya. Iya. Lebih dari 20 tahun lalu, jawab Sandi. Ia mengangkat liontinnya lagi. Saya hanya punya ini. Di layar, wanita itu, Maya, mengeluarkan suara tercekik. Tangannya menutup mulutnya. Matanya membesar. Terpaku pada liontin itu seolah melihat hantu. Rendra tetap mengendalikan diri, tapi Sandi melihat otot rahangnya mengeras. Itu tidak mungkin. Anak kami, Satria, diculik dari pusat perbelanjaan di Jakarta 22 tahun lalu. Bukan ditinggalkan di gubuk. Ini pasti suatu kebetulan yang disengaja. Atau upaya penipuan yang lebih canggih. Kata, penipuan, itu seperti tamparan di wajah Sandi. Saya tidak menipu. Saya cuma mau tahu asal-usul saya. Ibu Yati yang di panti yang gambar peta ini, dia bilang saya datang dari sini. Dan di mana Ibu Yati ini sekarang? Tanya Rendra dengan skeptis. Dia sudah meninggal, jawab Sandi, suaranya tiba-tiba kecil. Bukti satu-satunya yang ia punya, lenyap. Rendra menghela napas, ekspresinya campuran antara lega dan kecewa yang aneh. Sudah kuduga. Selalu begitu. Cerita yang tak bisa diverifikasi, benda yang bisa dibeli di pasar loak, dan lokasi yang entah bagaimana kamu ketahui. Ia memandang Sandi dengan tatapan yang kini penuh dengan kewaspadaan dan permusuhan. Kami sudah melalui ini berkali-kali. Setiap beberapa tahun, ada yang mengaku-ngaku. Menyiksa kami. Saya tidak mau apa-apa dari Anda, teriak Sandi, rasa frustrasi dan sakit hatinya meledak. Saya cuma butuh jawaban. Kenapa Anda tidak bisa melihat itu? Lihat pohon itu. Itu pohon mangga bengkok yang sama. Maya menangis pelan di layar. Rendra. Bisiknya. Suaranya pecah. Tidak, Maya. Kita tidak boleh jatuh ke perangkap yang sama. Tidak lagi. Rendra menatap Sandi melalui kamera.
Kami tidak punya apa-apa untukmu. Jangan ganggu properti kami lagi. Jika tidak, kami akan melibatkan polisi. Layar ponsel itu menjadi hitam. Panggilan berakhir. Sandy berdiri diam, hancur. Angin malam terasa lebih dingin dari sebelumnya, menusuk sampai ke sumsum tulang belakangnya. Air matanya sudah tidak ada lagi untuk ditahan. Ia hanya merasa kosong dan terluka. Pak Hendra melihatnya dengan pandangan penuh simpati. Mereka sudah terluka parah. Nak, penculikan anak itu menghancurkan mereka. Dan banyak sekali penipu yang memanfaatkan luka itu. Tapi saya bukan penipu, bisik Sandy, tanpa semangat. Pak Hendra diam sejenak. Kamu bisa menunjukkannya, katanya tiba-tiba, dengan suara rendah. Ada satu hal yang tidak pernah dipublikasikan. Suatu detail tentang satria kecil yang hanya keluarga dan pengasuhnya yang tahu. Jika kamu benar-benar dia, kamu mungkin akan ingat, atau punya tandanya. Sandy menatapnya, seberkas harapan kecil yang terakhir muncul. Apa itu? Pak Hendra ragu-ragu, memandang ke arah rumah lalu kembali ke Sandy. Nanti. Malam ini bukan waktunya. Kamu perlu tempat tinggal? Ada gardu keamanan kecil di ujung jalan bawah, dekat gerbang samping. Saya bisa izinkan kamu tidur di terasnya. Tapi besok pagi, kamu harus pergi. Tawaran itu adalah belas kasihan dari benteng besi yang telah menolaknya. Sandy mengangguk lelah. Ia mengikuti Pak Hendra yang berjalan di dalam pagar, sementara ia sendiri berjalan di luar pagar, menyusuri perimeter menuju gerbang samping. Di sana, sebuah gardu kecil sederhana berdiri. Sandy duduk di lantai terasnya, memeluk tas ranselnya. Sebelum pergi, Pak Hendra melewati celah pagar, memberikan selimut tebal dan sebuah kotak makan berisi nasi hangat beserta air mineral. Untuk malam ini saja, katanya lagi, dengan nada yang hampir seperti permintaan maaf. Malam itu, Sandy terbaring di teras gardu, memandang bintang-bintang yang terlihat dari sela-sela daun pohon tinggi. Rumah megah di atas bukit itu tampak seperti istana yang tak terjangkau, dijaga oleh naga bernama trauma dan ketidakpercayaan. Tapi di dalamnya, ada seorang wanita yang menangis karena liontinnya, dan seorang pria yang terlalu takut untuk berharap. Dan di luar pagar, seorang pemuda miskin dengan hati yang terluka dan tekad yang mulai mengeras seperti baja, berjanji pada dirinya sendiri, ia akan membuktikan siapa dirinya. Ia akan menemukan kebenaran, meski harus merobohkan benteng besi itu bata demi bata. Pagi di Bukit Serenity terasa dingin dan lembab. Kabut tipis menyelimuti lereng bukit, mengaburkan rumah megah itu hingga tampak seperti ilusi. Sandy terbangun dengan pegal di sekujur tubuhnya dan sedikit demam akibat kedinginan semalam. Selimut pemberian Pak Hendra masih membalut tubuhnya, dan sisa nasi dalam kotak makan telah menjadi teman sarapannya yang hambar. Sebelum matahari benar-benar terbit, Pak Hendra sudah muncul di gerbang samping dengan 2 cangkir kopi panas dalam genggamannya. Minum. Hangatkan badan, ucapnya, menyodorkan 1 cangkir melalui celah pagar. Wajahnya tampak lelah, seperti kurang tidur. Terima kasih, gumam Sandy, menerima cangkir itu. Kehangatannya menyebar di telapak tangannya yang kotor. Mereka, tadi malam? Pak Hendra menghela napas, menyeruput kopinya. Nyonya Maya tidak bisa tidur. Sepanjang malam ia memandang foto bayi Satria dan liontin yang serupa dengan milikmu, yang disimpannya dalam brankas. Tuan Rendra marah. Marah padamu, marah pada situasi, marah pada dirinya sendiri karena hampir terbawa emosi. Ia sudah memerintahkan untuk meningkatkan keamanan. Sandy menunduk. Rasa bersalah yang tidak pada tempatnya menggerogotinya. Saya tidak bermaksud menyakiti siapapun. Niatmu tidak relevan, nak. Yang terjadi adalah kamu membuka luka lama yang belum sembuh, dan mengaduk-aduknya dengan sekop keraguan. Pak Hendra memandangnya lama. Kamu masih ingin membuktikan dirimu. Sandy mengangkat wajahnya. Matanya berbinar dengan sisa tekad yang belum padam. Lebih dari apapun. Baik. Pak Hendra menurunkan suaranya. Tadi malam aku bicara tentang sebuah detail. Satria kecil, saat diculik, sedang dalam pengasuhan seorang wanita bernama Irawati. Irawati bilang, penculiknya menyergap mereka di taman bermain lantai 3 mal.
Tapi, ia berhenti, memastikan tidak ada yang mendengarkan. Tapi ada satu hal yang aneh. Menurut Irawati, saat berusaha merebut bayi itu, si penculik tanpa sengaja menjatuhkan Satria dari gendongannya. Bayinya jatuh dan kepalanya membentur bangku kayu. Itu sebabnya ada luka dan memar di pelipis kanan Satria, yang dirahasiakan dari media untuk melindungi privasi keluarga. Hanya keluarga, Irawati, dan dokter yang tahu. Sandi secara refleks mengangkat tangan, menyentuh pelipis kanannya. Di sana, tersembunyi di balik rambutnya yang agak panjang, ada bekas luka kecil berbentuk seperti tanda bulan sabit, putih dan halus. Sebuah kenangan samar muncul, suara tangisan wanita, rasa panik, dan kemudian sakit yang tajam. Ia selalu mengira itu bekas jatuh waktu kecil di panti. Saya punya bekas luka di sini, kata Sandi, suaranya bergetar. Ia menyibak rambutnya. Dalam cahaya pagi yang masih redup, bekas luka bulan sabit itu terlihat jelas. Pak Hendra menahan napas. Matanya membesar. Ya Tuhan, desisnya pelan. Ia mengeluarkan ponselnya dengan gemetar. Kamu harus memberitahu mereka. Sekarang. Tapi Tuan Rendra bilang, aku akan menghubungi Nyonya Maya secara pribadi. Tuan Rendra sedang meeting internasional via Zoom pagi ini. Ini kesempatan. Pak Hendra sudah mengetik pesan dengan cepat. Tak lebih dari 5 menit kemudian, ponsel Pak Hendra bergetar. Ia segera mengangkat, dan wajah Maya Wijaya yang pucat dan tanpa riasan muncul di layar. Matanya bengkak, tapi sorotnya intens. Benarkah, Hendra? Suaranya langsung menembus speaker. Biar dia yang jelaskan, Nyonya. Pak Hendra mengarahkan kamera pada Sandi, yang masih memperlihatkan bekas lukanya. Saya punya bekas luka di pelipis kanan. Bentuknya seperti bulan sabit. Sejak kecil saya punya ini, ujar Sandi, berusaha terdengar meyakinkan. Maya mendekatkan wajahnya ke kamera seolah-olah bisa menjangkau dan menyentuh Sandi melalui layar. Air matanya mengalir deras. Iya, itu karena benturan sudut bangku kayu. Dokter bilang bisa meninggalkan tanda seperti itu. Suaranya terisak. Rendra harus melihat ini. Jangan, Nyonya, potong Pak Hendra. Tuan Rendra sedang meeting. Dan kita butuh lebih dari ini. Bekas luka bisa kebetulan. Kita butuh sesuatu yang tidak bisa disangkal. Maya tampak berjuang antara emosi dan logika. Ia menarik napas panjang. Kamu benar, Hendra. Kita butuh tes DNA. Itu satu-satunya cara. Ia menatap Sandi. Nak, apakah kamu bersedia? Untuk tes DNA? Aku akan mengatur semuanya. Diam-diam. Jika kamu benar anakku, jika kamu benar Satria, kita akan atasi semuanya. Harapan yang begitu besar dan tiba-tiba membuat Sandi limbung. Ia mengangguk. Tidak bisa berkata-kata. Bagus. Hendra, aku akan mengirim Devina, asisten pribadiku. Ia yang paling kupercaya. Dia akan datang hari ini juga. Antar Sandi ke lab yang aman di kota. Semua biaya aku yang tanggung. Dan, Maya ragu sejenak. Jangan beritahu siapapun, termasuk Tuan Rendra, untuk sementara. Pak Hendra mengangguk berat. Dimengerti, Nyonya. Panggilan berakhir. Sandi masih terduduk, mencerna semuanya. Ada jalan. Ada harapan yang nyata. Kamu dengar itu, kata Pak Hendra. Ini langkah besar. Tapi ingat, sampai hasilnya keluar, kamu tetap Sandi yang miskin dan tak dikenal. Jangan berharap terlalu tinggi. Sandi mengangguk. Ia mengerti. Tapi di dalam hatinya, sebuah benih kepercayaan mulai tumbuh. Ibu Maya mendengarkannya. Ibu Maya memberinya kesempatan. Sepanjang pagi, Sandi membersihkan diri seadanya di kamar mandi kecil gardu keamanan. Ia mengganti baju dengan yang paling bersih dari tasnya. Pukul 11 siang, sebuah mobil SUV hitam tanpa emblem merek yang mencolok meluncur pelan mendekati gerbang samping. Dari dalamnya turun seorang wanita muda berpenampilan profesional, dengan kacamata frameles dan setelan blazer sederhana namun elegan. Ia adalah Devina. Wanita itu menyapa Pak Hendra dengan anggukan singkat,
lalu memandang Sandi dengan tatapan analitis yang cepat, tanpa penghakiman. "Saya Devina. Nyonya Maya mengirim saya. Anda Sandi?" "Iya," jawab Sandi. "Mari kita pergi. Semakin cepat kita ambil sampel, semakin baik." Devina membuka pintu belakang mobil. Perjalanan ke kota dilakukan dalam keheningan. Devina efisien dan fokus. Ia membawa Sandi ke sebuah klinik penelitian genetik yang terlihat sangat privat dan mahal. Proses pengambilan sampel swab dari pipi bagian dalam hanya memakan waktu beberapa menit. Devina yang menangani semua administrasi dan pembayaran. Di dalam mobil dalam perjalanan kembali, Devina akhirnya berbicara. "Nyonya Maya adalah wanita yang baik. Dia telah menderita terlalu lama. Saya harap, untuk kebaikan semua pihak, hasil tes ini memberikan kejelasan." Ia memandang Sandi melalui kaca spion. "Baik kejelasan bahwa Anda adalah satria, atau kejelasan bahwa Anda bukan?" "Saya juga berharap begitu," jawab Sandi jujur. Devina mengangguk. "Saya akan mengantarmu kembali ke lokasi semula. Hasil biasanya keluar dalam 48 hingga 72 jam. Saya akan menghubungi Anda melalui Pak Hendra segera setelah ada kabar." Sandi kembali ke gardu keamanan dengan perasaan campur aduk. Ada proses yang telah dimulai. Sebuah jawaban akhirnya dalam jangkauan. Namun, yang tidak mereka sadari, sebuah mobil gelap dengan kaca film hitam telah mengikuti mereka sejak dari Bukit Serenity. Dari dalam mobil, seorang pria dengan kumis tipis melaporkan sesuatu melalui telepon. "Ya, Pak." Dia ditemui oleh asisten Nyonya, Devina. Mereka pergi ke klinik genetika, Helis, di Jalan Merapi. Sangat mungkin mengambil sampel DNA. "Iya, Pak. Saya akan terus pantau." Di ujung telepon, di sebuah ruang rapat virtual dengan pemandangan kota Singapura di luar jendela hotelnya, Rendra Wijaya menutup ponsel dengan wajah muram. Tangannya mengepal. Maya menyuruh melakukan tes DNA diam-diam. Ketidakpercayaan istrinya padanya, dan desakan wanita itu pada pemuda gelandangan itu, membuat darahnya mendidih. Tapi di balik kemarahan, ada ketakutan yang lebih dalam. Ketakutan akan kebenaran yang mungkin menghancurkan tembok pertahanan yang telah ia bangun selama 2 dekade. Ketakutan bahwa luka yang selama ini ia tutupi dengan kesibukan, kekayaan, dan sikap skeptis, akan terbuka lebar-lebar dan mengungkap sesuatu yang lebih gelap dari sekedar penculikan biasa. Ia memandang foto satria kecil di meja kerjanya. Bocah itu tersenyum lebar. Liontin akar pohon samar-samar terlihat di balik bajunya. "Siapa kamu, Sandi?" gumamnya pada foto itu. Suaranya hampir tak terdengar. Dan apa yang benar-benar terjadi pada malam itu? 48 jam sejak pengambilan sampel DNA terasa seperti 48 hari bagi Sandi. Ia tetap menginap di teras gardu keamanan, dengan Pak Hendra yang diam-diam menyuplainya makanan dan kebutuhan dasar. Keterpaksaan berubah menjadi keakraban yang penuh ketegangan. Pak Hendra, yang awalnya hanya menjalankan tugas, mulai melihat ketulusan dalam diri Sandi. Keraguannya perlahan terkikis, digantikan oleh simpati yang mendalam. "Santai saja, Nak. Hasil lab butuh waktu. Tidak baik untuk kesehatan, terus-terusan tegang seperti ini," ujar Pak Hendra suatu sore, sambil menyodorkan teh manis hangat. "Saya cuma takut, Pak." "Takut harapan ini cuma ilusi lagi," jawab Sandi, menatap cangkirnya. "Hidup saya selalu tentang kehilangan. Takut kalau kali ini, kehilangan itu datang setelah diberi harapan." Pak Hendra mengangguk paham. Hidup memang begitu. Tapi lihat pohon mangga itu. Ia menunjuk ke arah bukit. Dulu waktu pertama kali Tuan Rendra beli tanah ini, semua orang menyarankan untuk menebangnya. Kata mereka jelek, bengkok, tidak cocok dengan desain modern. Tapi Nyonya Maya ngotot. Dia bilang pohon itu punya jiwa. Mungkin dari dulu dia, tanpa sadar, merasa terhubung. Cerita itu menghangatkan hati Sandi. Tapi kehangatan itu segera pudar ketika Pak Hendra menerima panggilan dari Devina. Wajahnya berubah serius. Mereka meminta konferensi video lagi. Sekarang, Tuan Rendra sudah kembali dan mengetahui semuanya. Jantung Sandi berdebar kencang. Ini pertempuran yang sebenarnya. Mereka menggunakan laptop Pak Hendra di ruang kerjanya yang kecil di dalam rumah.
Ruangan itu sederhana, berisi berkas-berkas perawatan rumah dan monitor keamanan. Saat koneksi tersambung, layar terbagi dua. Di satu sisi, wajah Maya yang tegang namun berusaha tenang. Di sisi lain, Rendra Wijaya dengan latar belakang perpustakaan pribadi yang megah di rumah utama mereka di Jakarta. Ekspresinya seperti batu es. Kami terima hasil tes DNA awal, buka Rendra tanpa basa-basi. Suaranya datar, menghilangkan semua emosi. Hasilnya, menunjukkan kecocokan genetika yang signifikan. Maya menarik napas tajam, tangannya menutup mulut. Matanya langsung berkaca-kaca, penuh harap yang meluap-luap. Tapi Rendra terus berbicara, mencegah reaksi berlebihan. Tapi, kecocokan genetika tidak serta-merta membuktikan kamu adalah Satria Wijaya yang diculik. Bisa saja kamu adalah kerabat dekat, keponakan dari saudara saya yang mungkin tidak kami ketahui, atau bagian dari skema yang lebih rumit. Rendra, dia punya bekas luka. Dan liontinnya. Protes Maya. Suaranya pecah. Bekas luka bisa dibuat. Liontin bisa direplikasi. Dan data genetika bisa dimanipulasi atau dipelintir. Sahut Rendra dingin. Matanya menatap Sandi melalui kamera. Menusuk. Kamu, Sandi. Ceritakan dari awal. Dari ingatan paling awal kamu. Jangan ada yang dilewati. Di bawah tekanan tatapan itu, Sandi bercerita. Ia bercerita tentang panti asuhan yang suram, tentang Ibu Yati yang baik namun sering sakit-sakitan, tentang petunjuk terakhir wanita tua itu sebelum meninggal. Ia bercerita tentang Pak Joko dan bengkel tambal ban, tentang perjuangan hidupnya yang keras namun jujur. Ia bahkan bercerita tentang mimpi-mimpi berulang, suara wanita menangis, bayangan seorang pria tinggi, dan rasa takut yang mendalam di suatu tempat gelap. Sepanjang cerita, Maya terus menangis pelan. Setiap detail kemiskinan dan kesendirian yang dialami Sandi seperti pisau yang mengoyak hatinya. Rendra tetap tak bergeming, tapi Sandi melihat otot rahangnya berkedut. Ia sedang mendengarkan. Benar-benar mendengarkan. Dan kenapa baru sekarang kamu mencari? Tanya Rendra tiba-tiba. Kenapa tidak bertahun-tahun lalu? Karena saya takut, jawab Sandi jujur. Takut menemukan kenyataan bahwa saya sengaja dibuang. Tapi rasa ingin tahu itu akhirnya menang. Saya lelah tidak punya akar, Pak. Setiap orang butuh tahu dari mana mereka berasal, untuk tahu mau kemana. Kalimat terakhir itu sepertinya menyentuh sesuatu dalam diri Rendra. Ekspresinya berkerut, seperti kesakitan. Ada satu hal, kata Maya tiba-tiba, suaranya bergetar namun penuh keyakinan. Satria, dia punya tanda lahir. Seperti pulau kecil, di punggung bawah sebelah kiri. Berwarna merah muda pucat. Tidak pernah dipublikasikan. Hanya aku, suster bersalin, dan Irawati yang tahu. Sandi terdiam. Ingatannya bekerja. Ia sendiri jarang melihat punggungnya sendiri di cermin. Tapi ada satu memori, waktu kecil di panti, saat mandi bersama anak lain, ada yang mengejeknya punya pulau di punggung. Ia merasa malu dan sejak itu selalu mandi dengan cepat, menutupinya. Dengan tangan gemetar, di depan kamera laptop, Sandi berdiri dan dengan malu-malu menarik baju kaosnya ke atas, membalikan badan. Di monitor keamanan, Pak Hendra dengan cepat memalingkan muka. Di layar video, Maya menjerit kecil, tangannya meraih layar. Itu dia. Itu tanda lahirnya. Rendra, lihat. Di sebelahnya, wajah Rendra Wijaya yang selama ini seperti topeng batu es, akhirnya retak. Semua warna menghilang dari wajahnya. Matanya membelalak, terpaku pada tanda merah muda pucat berbentuk seperti pulau di punggung Sandi. Napasnya tersengal, seperti orang yang ditinju di ulu hatinya. Tidak mungkin. Gumamnya, suaranya parau, hampir tak terdengar. Itu mustahil. Itu dia, Rendra. Itu satria kita. Anak kita. Isak Maya, tangisnya kini lepas. Campuran antara duka yang tertahan selama 22 tahun dan sukacita yang meluap. Rendra menutup mata rapat-rapat. Tubuhnya yang biasanya tegak, sedikit membungkuk. Ketika ia membuka mata kembali, ada banjir emosi yang tak terbendung. Rasa sakit yang tak terperi, keraguan yang masih menggeliat,
dan sebuah penerimaan pahit yang mulai merayap. Jika kamu benar Satria, suara Rendra berat, seolah setiap kata harus dicungkil dari dalam dirinya, maka penjelasan Irawati selama ini adalah kebohongan. Kamu tidak diculik dari Mal. Kamu dibawa ke sebuah gubuk dan ditinggalkan. Ia memandang Sandi, dan untuk pertama kalinya, ada sesuatu yang mirip dengan kepedulian di sana. Kenapa? Siapa yang melakukan itu? Dan untuk apa? Pertanyaan itu menggantung di udara, lebih berat dari sekedar pengakuan hubungan darah. Pengakuan bahwa Sandi adalah Satria berarti mengakui bahwa ada pengkhianatan mengerikan di dalam lingkaran terdekat mereka. Dan bahwa penderitaan panjang mereka, dan penderitaan Sandi, bisa saja merupakan hasil dari kejahatan yang disengaja. Pertemuan virtual itu berakhir dengan kesepakatan bahwa Sandi akan dibawa ke Jakarta. Rendra, meski dengan hati yang masih berkecamuk, setuju untuk bertemu langsung. Kami akan mengatur semuanya. Pak Hendra akan mengantarmu ke bandara besok. Devina yang akan menjemput. Saat layar menjadi gelap, Sandi merasa lelah yang sangat mendalam, tetapi juga lega yang tak terkatakan. Ia telah dilihat. Buktinya telah diakui. Malam itu, di rumah utama Wijaya di Jakarta, Rendra duduk sendirian di perpustakaannya. Di tangannya ada foto Satria kecil dan laporan investigasi swasta tentang penculikan itu yang sudah berdebu. Pikirannya berputar pada satu nama, Irawati. Pengasuh yang baik, yang selalu bersikap korban, yang mati-matian membela diri bahwa ia telah berusaha menyelamatkan Satria dari penculik tak dikenal. Jika Sandi adalah Satria, maka Irawati telah berbohong. Dan jika ia berbohong tentang penculikan, apalagi yang ia sembunyikan? Dan yang lebih mengerikan, apakah ada orang lain yang terlibat? Seseorang yang mungkin masih dekat dengan keluarga Wijaya hingga saat ini? Dia memandang foto seorang pemuda tampan yang tersenyum dalam bingkai di mejanya. Adit, keponakannya, yang ia anggap sebagai anak dan calon pewaris selama ini. Adit yang selalu membenci setiap pembicaraan tentang Satria yang hilang. Adit yang mungkin paling terancam dengan kembalinya anak kandungnya. Angin malam berhembus melalui jendela terbuka, menerbangkan beberapa lembar laporan investigasi. Rendra Wijaya, sang miliarder yang selalu mengendalikan segalanya, untuk pertama kali dalam hidupnya, merasa takut terhadap kebenaran yang telah mulai membuka pintunya sendiri. Dan di kejauhan, di sebuah gardu keamanan dingin di Bukit Serenity, seorang pemuda yang akhirnya menemukan namanya, Satria, tidur dengan lebih tenang, tidak tahu bahwa badai intrik keluarga dan rahasia gelap baru saja dimulai, mengancam untuk menyapu habis pengakuan yang baru saja ia peroleh dengan susah payah. Pesawat ekonomi yang membawa Sandi mendarat di Jakarta dengan getaran keras. Perbedaan antara kemewahan terselubung Bukit Serenity dan hiruk-pikuk ibu kota yang terbuka membuatnya pusing. Dari jendela, ia melihat lautan beton dan cahaya, sebuah dunia yang sama sekali asing. Devina menjemputnya di area kedatangan dengan ekspresi yang sama efisien dan tertutup seperti sebelumnya. Kali ini, mereka naik mobil sedan mewah dengan partisi kaca yang memisahkan penumpang belakang dengan sopir. Privasi total. Nyonya Maya sangat ingin bertemu Anda langsung. Tapi Tuan Rendra merasa lebih baik Anda ditempatkan di suatu tempat netral dulu. Sebuah apartemen servis milik perusahaan, untuk observasi dan penyesuaian. Jelas Devina, suaranya datar. Observasi? Tanya Sandi, merasa seperti spesimen langka. Transisi ini sangat drastis. Untuk Anda dan untuk mereka. Ada banyak hal yang harus diverifikasi lebih lanjut, selain DNA dan tanda lahir. Ingatan, kebiasaan, kesehatan mental. Devina menatapnya. Ini demi kebaikan semua pihak. Sandi mengerti, meski tersinggung sedikit. Ia bukan lagi Sandi si tukang tambal ban, tapi belum juga sepenuhnya Satria Wijaya. Ia adalah seorang yang berada di zona abu-abu yang tidak nyaman. Apartemen servis di kawasan Kuningan itu mewah dan steril. Semua serba baru, berbau pembersih, dan tidak berjiwa. Sebuah sangkar emas. Dari balkon lantai 15, Sandi bisa melihat kota yang tak pernah tidur. Ia merasa semakin kecil. Keesokan harinya, seorang psikolog datang untuk sesi wawancara mendalam. Seorang ahli forensik digital juga datang, mengambil sampel suara dan analisis tulisan tangan, dikatakan untuk membandingkan dengan arsip bayi Satria, meski terdengar mengada-ada.
Rendra Wijaya jelas sedang memastikan setiap sudut. Dalam kesendiriannya di apartemen, dengan laptop dan akses internet berkecepatan tinggi yang disediakan, Sandi memutuskan untuk tidak hanya menunggu. Jika ia harus membuktikan dirinya, ia akan melakukan lebih dari yang diminta. Ia akan mencari tahu kebenaran tentang Irawati. Dengan kata kunci, penculikan Satria Wijaya 2000, dan Irawati pengasuh, ia membuka tabung Pandora informasi digital. Berita-berita lama dari arsip Korun ternama bermunculan. Gambar hitam putih menunjukkan pasangan Rendra Maya yang muda dan hancur, memegang foto bayi Satria. Irawati, dalam satu wawancara singkat yang dipublikasikan, terlihat dengan wajah tertutup kerudung, bahunya terguncang oleh isak tangis. "Saya hanya berpaling sesaat dan dia lenyap," katanya pada reporter. Tapi detailnya selalu samar. Mal mana? Lantai berapa? Deskripsi penculik? Polisi dikutip mengatakan, masih menyelidiki. Tidak pernah ada tersangka yang ditangkap. Kasusnya perlahan menghilang dari headline, menjadi cerita lama yang tragis. Sandi membuka forum-forum lama dan grup diskusi tentang kasus-kasus tak terpecahkan. Di sebuah forum yang sudah tidak aktif, sebuah komentar anonim menarik perhatiannya. "Kakak saya dulu kerja di mal itu sebagai cleaning service. Katanya malam itu ada CCTV di area taman bermain yang rusak, kebetulan. Pas kejadian. Terus si pengasuh itu, doi kabarnya punya utang besar sama rentenir. Tapi ya, siapa yang berani omong? Keluarganya kan punya kuasa. Utang besar." Sandi mencatatnya. Ia mulai mencari tahu tentang Irawati dari sisi lain. Dengan nama lengkap Irawati Setianingrum, ia mencoba mencari di media sosial. Tentu saja tidak ada. Tapi dengan menambahkan kata kunci, meninggal, atau wafat, ia menemukan sebuah pesan duka singkat di sebuah situs obituari lokal, diposting 5 tahun setelah penculikan. Telah berpulang, Irawati Setianingrum. 1970 hingga 2005 Allahumma gfirlaha. Ditanggung oleh suami dan anak. Tidak ada informasi lebih. 2005. Ia meninggal hanya 5 tahun setelah kejadian. Penyebabnya tidak disebutkan. Sandi kemudian mencoba mencari nama suami Irawati berdasarkan obituari itu. Setelah mencoba beberapa variasi, ia menemukan profil LinkedIn yang mungkin cocok, Slamet Riyadi, dengan riwayat pekerjaan sebagai supir di sebuah perusahaan logistik. Profilnya tidak aktif sejak 2006. Dengan jantung berdebar, Sandi mencoba mencari Slamet Riyadi di database publik lainnya. Ia menemukan sebuah artikel kecil di koran lokal Surabaya tentang kecelakaan kerja di pelabuhan tahun 2006. Seorang sopir truk bernama Slamet Riyadi tewas tertimpa kontainer yang jatuh. Disebutkan ia meninggalkan seorang anak yatim. Jadi, suami Irawati juga sudah meninggal, pikir Sandi. Dan anak mereka menjadi yatim piatu. Di mana anak itu sekarang? Pencariannya terhambat. Nama anak tidak disebutkan. Tapi naluri Sandi mengatakan bahwa anak Irawati adalah kunci. Jika Irawati terlibat dalam rencana menelantarkan Satria, dirinya, maka mungkin anaknya tahu sesuatu atau menjadi alat tekanan. Sementara itu, Maya Wijaya diam-diam mengunjungi Sandi di apartemen. Pertemuan pertama mereka secara fisik penuh dengan air mata. Maya memeluk Sandi erat-erat, tak henti-hentinya memandangi wajahnya, menyentuh bekas lukanya, seolah memastikan ini nyata. "Kamu punya hidung seperti ayahmu, dan alismu, persis seperti saya waktu muda," ujarnya sambil tersenyum melalui tangis. Sandi, yang tidak terbiasa dengan kelembutan seperti ini, kaku tetapi tersentuh. "Ibu, Irawati, apa yang sebenarnya terjadi pada ibu? Menurut ibu?" Maya menghela napas, wajahnya berubah muram. Irawati adalah pengasuh yang baik. Setelah kejadian itu, dia hancur. Dia terus meminta maaf, hidup dalam rasa bersalah. Lalu, dia sakit. Kanker, katanya. Cepat sekali. Kami yang menanggung biaya pengobatannya, tapi tidak tertolong. Kami juga yang mengurus pemakamannya. Maya mengusap air matanya. Melihatmu sekarang, semua yang dia katakan mungkin dusta. Tapi untuk apa? Dia tidak mendapat keuntungan apa-apa. Keluarganya miskin terus sampai dia meninggal.
Kecuali jika dia dibayar untuk melakukan sesuatu, dan uang itu diambil orang lain, atau untuk melunasi hutang, gumam Sandi, setengah pada dirinya sendiri. Maya memandangnya tajam. Apa maksudmu? Sandi memberanikan diri menunjukkan hasil investigasi internetnya yang masih samar-samar. Saya coba cari tahu, Bu. Ada desas-desus dia punya hutang. Suaminya juga meninggal tidak lama setelahnya. Anak mereka hilang jejak. Ini terlalu banyak kebetulan. Wajah Maya pucat. Kamu tidak seharusnya melakukan ini sendirian. Ini berbahaya. Jika ada konspirasi, orang-orang itu mungkin masih ada. Justru karena itu saya harus tahu, Bu. Saya tidak bisa hidup dengan bayang-bayang ini. Saya perlu tahu mengapa saya ditinggalkan di gubuk itu. Ketegangan itu terganggu oleh kedatangan Rendra yang tak diundang. Ia masuk ke apartemen dengan wajah seperti badai. Maya, kamu di sini tanpa memberitahu saya? Dan kamu, ia menatap Sandi, bermain detektif? Siapa yang memberi kewenangan padamu? Saya hanya mencari kebenaran, Ayah, kata Sandi, kali pertama menggunakan sebutan itu. Kata itu menggantung di udara, membuat Rendra terhenti sejenak. Rendra menghela napas panjang, mengusap dahinya yang mulai berkerut. Kebenaran itu seperti ular. Nak, kadang lebih baik dibiarkan tidur di dalam lubangnya. Tapi, kamu memang keras kepala. Seperti saya dulu. Ia terdiam, lalu memandang hasil printout penelitian amatir Sandi. Irawati, kami mempercayainya. Jika dia berkhianat, itu berarti kami salah menilai orang secara fatal. Dan itu juga berarti ada orang lain yang memanfaatkannya. Anaknya, bisik Maya. Kita harus menemukan anak Irawati. Rendra mengangguk perlahan. Sebuah tekad baru terbentuk di matanya. Baik, jika ini yang kamu mau, kita akan selidiki. Tapi dengan cara yang benar. Saya akan menyewa investigator swasta terbaik. Dan kamu, ia menunjuk Sandi, akan berhenti melakukan ini sendiri. Kamu sudah menarik perhatian. Apartemen ini mungkin sudah diawasi. Kata-kata itu membuat bulu kuduk Sandi berdiri. Ia teringat pada rasa diawasi sejak di Bukit Serenity, pada mobil gelap yang mungkin mengikutinya. Malam itu, setelah orang tuanya pergi, Sandi berdiri di balkon lagi. Kota Jakarta berkelap-kelip di bawahnya, penuh dengan rahasia dan bahaya. Ia telah membuka pintu menuju masa lalu, dan sekarang arus deras kebenaran, dan kemungkinan balas dendam, mulai mengalir kencang, mengancam menenggelamkan dirinya dan keluarga barunya yang masih rapuh. Di suatu tempat di penjuru kota yang lain, seorang pria dengan kumis tipis melaporkan melalui telepon. Dia mulai menyelidiki Irawati. Dia dan keluarganya. Apa yang harus kita lakukan? Suara di seberang telepon dingin dan tegas. Bersihkan semua jejak yang tersisa. Dan persiapkan rencana B. Pewaris tahta yang hilang itu tidak boleh benar-benar kembali. Kembali ke rumah utama di Menteng. Atmosfer di antara Rendra dan Maya seperti medan perang yang baru saja ditinggalkan. Penuh dengan kawah kehancuran dan bau mesiu yang belum sepenuhnya hilang. Kamu menyuruh investigator? Setelah semua ini tahun kita kubur. Maya menatap suaminya di ruang keluarga mereka yang megah. Suaranya bergetar antara haru dan marah. Kenapa tidak dari dulu? Kenapa baru sekarang ketika dia muncul? Rendra berdiri di depan rak buku tinggi, punggungnya pada Maya. Bahunya tampak kaku. Karena dulu kita percaya pada narasi yang ada. Karena menyelidiki lebih dalam berarti meragukan semua orang di sekitar kita, termasuk keluarga kita sendiri. Dan karena... Suaranya tercekat. Karena aku takut pada apa yang akan kita temukan. Maya menghampirinya, memaksa suaminya berbalik. Wajah Rendra tampak 10 tahun lebih tua dalam cahaya lampu temaram. Kamu takut itu salahmu? Takut bahwa kejadian di mal itu ada hubungannya dengan bisnismu? Dengan musuh-musuhmu? Atau takut bahwa itu ada hubungannya dengan keluarga kita sendiri? Rendra membentak tiba-tiba. Suaranya menggelegar di ruangan yang sunyi. Ia segera menyesal, menutup mata. Maaf. Tapi Maya, pikirkan. Siapa yang paling diuntungkan dengan hilangnya Satria? Siapa yang naik jabatannya?
yang mendapatkan perhatian kita, yang akhirnya kita anggap sebagai pengganti. Maya mundur selangkah, wajahnya pucat. Jangan katakan itu. Kamu menuduh Adit? Atau saudaramu sendiri? Adit masih kanak-kanak waktu itu. Tapi orang-orang di sekitarnya, mereka yang mengasuhnya, mereka yang membenciku karena warisan ayah. Rendra menghela napas panjang. Kamu tahu kakakku, Kak Linda, selalu iri karena ayah menyerahkan perusahaan padaku. Dan iparku, Budi, itu pengacara licik yang selalu mencari celah. Tapi mereka keluarga, Rendra, mereka turut berduka. Atau mereka pandai berakting. Rendra akhirnya menyerah pada tekanan yang ia pendam selama 2 dekade. Air mata, jarang terlihat, membasahi sudut matanya. Setiap kali aku melihat Adit, setiap kali dia memanggilku, Paman, dengan harap bisa kudengar, Ayah, aku merasa seperti penipu. Tapi aku juga marah. Marah pada takdir, marah pada penculik, marah pada diriku sendiri karena tidak bisa melindungi anakku sendiri. Dan kemarahan itu, aku alihkan pada setiap orang yang mencoba mengaku sebagai satria. Karena menerima mereka berarti mengakui bahwa aku telah gagal. Bahwa satria mungkin telah menderita, sementara aku hidup dalam kemewahan ini, mengangkat keponakanku sebagai anak. Pengakuan itu seperti tabir yang robek. Maya memeluk suaminya yang gemetar. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, mereka berduka bersama, tanpa tembok, tanpa penyangkalan. Tapi sekarang dia ada, Rendra. Satria kita, Sandi, dia ada. Dan dia membutuhkan kita. Bukan hanya pengakuan DNA, tapi seorang ayah yang membelanya, yang membantunya mencari kebenaran. Rendra melepaskan pelukan, mengusap air matanya dengan kasar. Dan itulah yang akan kulakukan. Tapi harus hati-hati. Investigator yang kuhubungi, Pak Anton, adalah yang terbaik dan paling diskret. Dia akan melacak anak Irawati. Tapi kita juga harus melindungi Sandi. Apartemen itu tidak aman lagi. Aku sudah menyiapkan villa kecil di puncak, jauh dari keramaian. Dia akan pindah besok. Namun, keputusan itu tidak berjalan mulus. Keesokan harinya, ketika Devina datang ke apartemen untuk menjemput Sandi, ia menemukan pintu terbuka sedikit dan suasana berantakan. Laptop Sandi hilang. Barang-barang pribadinya berantakan, sepertinya dicari sesuatu. Seseorang sudah berada di sini. Devina melaporkan via telepon pada Rendra, suaranya tegang. Mereka mencari sesuatu. Mungkin dokumen, atau liontinnya. Sandi, yang sedang di ruang bawah tanah bersama Devina menunggu mobil pengantar, meraih lehernya. Liontin akar pohon itu masih ada, tersembunyi di balik bajunya. Mereka tidak mengambil ini. Berarti mereka mencari hal lain. Atau mengirim pesan, gumam Rendra di telepon. Pergi sekarang. Langsung ke puncak. Aku akan mengirim tim keamanan tambahan. Perjalanan ke puncak dilakukan dengan 2 mobil berkonvoi, sopir dan pengawal bersenjata. Sandi merasa seperti tahanan kelas 1, dilindungi sekaligus dikurung. Villa di puncak itu indah dan terpencil, dikelilingi kebun teh. Tapi kamarnya memiliki jendela berteralis dan sistem keamanan berlapis. Apakah saya dalam bahaya? Tanya Sandi pada pengawal utamanya, seorang pria besar bernama Bara. Langkah pencegahan, Tuan, jawab Bara singkat. Tuan. Gelar itu masih terasa aneh di telinganya. Kesendirian di villa membuatnya punya waktu untuk merenung. Ia mengeluarkan liontinnya, memandanginya di bawah cahaya lampu kamar. Bentuk akar yang melingkar, mencari-cari tanah. Ia teringat pada kata-kata Pak Joko, jangan terlalu berharap tinggi, San. Tapi sekarang harapannya telah menjadi kenyataan yang rumit. Ia punya orang tua, tapi juga punya musuh yang tak terlihat. Ia punya nama baru, Satria, tapi identitas lamanya, Sandi, adalah satu-satunya yang ia kenal dengan baik. Di hari ketiga di puncak, Rendra datang sendiri. Tanpa Maya, tanpa pengawal yang mencolok. Hanya dia dan sopir pribadinya yang sudah puluhan tahun melayaninya, Pak Dimas. Pertemuan mereka di teras belakang yang menghadap lembah hijau awalnya canggung. Rendra duduk, memandang pemandangan,
Sementara Sandi berdiri tak tenang. Ayah. Sandi memulai, lalu ragu. Boleh saya memanggil ayah? Rendra menoleh. Matanya lembut. Jauh berbeda dari tatapan dingin di layar video pertama mereka. Tentu saja. Itu hakmu. Kenapa ayah begitu sulit percaya pada awalnya? Rendra menghela napas, memutar gelas berisi air putih di tangannya. Karena aku telah membangun tembok setinggi mungkin untuk bertahan. Kehilangan seorang anak, itu bukan hanya kesedihan. Itu adalah kegagalan mutlak sebagai seorang ayah, sebagai pelindung. Aku menyalahkan diri sendiri setiap hari. Dan ketika rasa sakit itu terlalu besar, lebih mudah untuk marah pada dunia luar, pada polisi yang tidak becus, pada penipu yang memanfaatkan, daripada menghadapi kenyataan bahwa mungkin ada pengkhianatan dari dalam. Apakah ayah pikir ada yang ingin mencelakai saya? Masih sampai sekarang. Rendra menatapnya langsung. Pencurian di apartemenmu bukan kebetulan. Investigatorku, Pak Anton, sudah melaporkan kemajuan. Anak Irawati, seorang laki-laki bernama Rian, hilang jejak setelah kedua orang tuanya meninggal. Tapi ada transaksi mencurigakan ke rekening Irawati. Seminggu setelah penculikan itu. Uang yang cukup besar waktu itu, dari sebuah perusahaan Shell yang sudah tidak ada. Dan perusahaan itu. Ia berhenti, menelan ludah. Perusahaan itu pernah berurusan dengan salah satu vendor di grup usaha kita. Vendor yang dikelola oleh kakak iparku, Budi. Udara di teras tiba-tiba terasa sangat dingin. Jadi, pamankah yang melakukan ini? Sandi sulit mempercayainya. Kita belum punya bukti, tapi motifnya ada. Jika Satria hilang, perhatianku akan beralih pada Adit, anak kakakku. Dan dalam jangka panjang, pengaruh keluarga mereka dalam perusahaan akan semakin kuat. Rendra berdiri, mendekati Sandi. Aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu lagi. Nak, aku sudah kehilanganmu sekali. Aku tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Ia meletakkan tangan di bahu Sandi. Sentuhan itu kaku, tetapi tulus. Sebuah permulaan. Maukah kau belajar tentang bisnis keluarga? Tentang warisan yang seharusnya menjadi hakmu? Tanya Rendra. Saya tidak tahu apa-apa tentang itu, ayah. Saya hanya tahu tambal ban. Kau bisa belajar. Tapi yang lebih penting, Rendra menguatkan suaranya, kita akan membongkar kebenaran ini bersama. Tapi kau harus sabar. Dan berhati-hati. Di pesta penyambanganmu nanti, yang akan kita adakan setelah semua ini jelas, banyak mata yang akan mengawasimu. Banyak yang tidak ingin kau kembali. Pesta penyambangan. Kata itu terdengar seperti penghakiman, bukan perayaan. Setelah Rendra pergi, Sandi mendapat pesan dari nomor tak dikenal di ponsel barunya yang diberikan Devina. Selamat datang di keluarga Satria. Tapi ingat, hutan ini penuh dengan serigala. Bahkan yang berbulu domba. Sandi menghapus pesan itu, tapi getarannya tertinggal di jarinya. Dia bukan lagi Sandi si tukang tambal ban yang bebas. Dia adalah Satria Wijaya, seorang pewaris dengan musuh dalam selimut, dan seorang ayah yang diliputi rasa bersalah yang berusaha menebusnya dengan cara yang mungkin sudah terlambat. Di kejauhan, di sebuah klub malam eksklusif Jakarta, seorang pria muda tampan dengan senyum licik mengangkat gelasnya. Untuk Adit, satu-satunya pewaris Wijaya yang sah, katanya pada sekelompok temannya yang tertawa riang. Ia tidak tahu bahwa badai kebenaran sedang bergerak cepat menuju keluarganya, dan tahta yang ia anggap sudah di dalam genggamannya, mulai tergoyang oleh seorang pemuda miskin dengan liontin berbentuk akar. Puncak tidak lagi memberikan kedamaian. Setiap bunyi dedaunan tertiup angin, setiap derit kayu tua di villa itu membuat Sandi terjaga. Pesan ancaman itu, meski telah dihapus, terbakar di benaknya seperti tembakau di paru-paru. Ia merasa diawasi, meski pengawal Bara dan dua rekannya selalu berjaga dengan sigap di sekeliling properti. Keesokan pagi setelah kunjungan Rendra, sebuah truk pengiriman bahan makanan tiba. Sopirnya, seorang lelaki berbadan tegap dengan topi baseball menutupi sebagian wajah, turun dengan dokumen pengiriman. Bara, yang selalu waspada, memeriksa dokumen dengan teliti sambil mengamati si sopir. Baru kerja di perusahaan ini, tanya Bara,
mencatat wajah baru. Iya, Bang. Baru seminggu. Pengganti yang lama sakit. Jawab sopir itu, terlalu lancar. Tangannya yang memegang dokumen sedikit gemetar. Bara mengangguk, lalu mempersilakan sopir dan seorang kuli bongkar untuk membawa barang ke dapur melalui pintu belakang. Sandi, yang sedang duduk di ruang tamu membaca buku tentang manajemen bisnis, paksaan dari Rendra, melihat dari balik jendela. Ada sesuatu yang tidak beres. Cara sang kuli berjalan, terlalu ringan untuk seorang pekerja kasar. Dan tatapannya, sekilas melirik arah Sandi, bukan ke arah barang yang ia bawa. Sebelum Bara bisa bertindak, keadaan berubah dengan cepat. Sopir truk tiba-tiba merogoh pinggangnya. Bara, dengan refleks terlatih, sudah bergerak. Tapi bukan senjata yang dikeluarkan sopir itu, melainkan sebuah tabung kecil. PSHHT, gas menyembur, membutakan Bara sesaat. Pada saat yang sama, si kuli melemparkan kardus bahan makanan itu ke arah pengawal kedua yang berada di dekat pintu, lalu menerjang ke arah ruang tamu tempat Sandi berada. Satria, lari! Teriak Bara yang berusaha membersihkan matanya. Sandi terpental dari kursinya, insting survivalnya aktif. Ia bukan lagi anak panti yang penurut. Ia adalah anak jalanan yang tahu cara menghindar. Ia menyambar vas bunga besar di meja dan melemparkannya ke arah si penyusup. Vas itu pecah, menghambat laju pria itu sejenak. Sandi berlari ke arah koridor belakang, menuju dapur, langsung berhadapan dengan sopir truk yang sudah masuk, kini dengan pisau panjang berkilat di tangannya. Dia terjebak. Dari luar terdengar suara tembakan. Pengawal ketiga yang berjaga di luar sudah bertindak. Sopir truk itu tersentak, pisaunya terjatuh, dan ia sendiri ambruk lantai, darah menggenang di punggungnya. Si kuli yang mengejar Sandi dari belakang, melihat rekannya jatuh, berbalik dan melompat keluar jendela ruang tamu, menghilang ke kebun teh. Bara, dengan mata merah dan berair, akhirnya bisa melihat. Ia segera berlari ke Sandi, yang terduduk di lantai dapur, napasnya tersengal, tangan berkeringat dingin. "Kamu baik-baik saja? Lukakah?" Tanya Bara sambil memeriksa sekeliling dengan pistol terhunus. Sandi mengangguk, tidak bisa bicara. Baru kali ini ia melihat kematian sedekat itu. Bau darah dan gas air mata memenuhi udara. Keamanan tingkat 1. Pindahkan Tuan Satria ke ruang aman. Perintah Bara melalui walkie-talkie-nya. Ruang aman adalah sebuah panic room kecil yang tersembunyi di balik rak buku di perpustakaan villa. Di sana, Sandi duduk di lantai yang dingin, masih menggigil, sementara Bara dan timnya membersihkan area dan menghubungi Rendra. Tak sampai 1 jam kemudian, helikopter mendarat di helipad kecil di belakang villa. Rendra turun dengan wajah setengah gila, diikuti oleh 2 orang pengawal tambahan yang tampak lebih garang. Maya, yang turun kemudian, langsung berlari ke ruang aman dan memeluk Sandi erat-erat. "Anakku, oh, anakku, mereka menyakitimu." Maya memeriksa tubuh Sandi dengan mata penuh ketakutan. "Saya baik-baik saja, Bu. Hanya kaget." Rendra mendekat. Wajahnya seperti topeng marah yang dipahat dari granit. "Mereka berani menyerang rumahku, menyerang anakku." Ia menoleh ke Bara. "Yang satu mati, yang satu kabur. Yang kabur kami kejar, tapi hilang di kebun teh. Kami sudah kerjasama dengan kepolisian setempat untuk penyisiran. Yang mati, tidak ada identifikasi. Wajahnya tidak tercatat dimanapun. Profesional, Pak," lapor Bara. "Ini peringatan," geram Rendra. "Atau percobaan pembunuhan yang gagal. Kita tidak bisa tinggal di sini lagi. Kita bawa dia pulang ke Menteng. Di rumah kita sendiri, dengan keamanan terbaik," usul Maya. "Tidak. Itu yang mereka harapkan. Mereka tahu pola kita." Rendra berpikir cepat. "Kita akan bawa dia ke tempat yang tidak terduga. Tempat di mana dia akan aman dan bisa memulihkan ingatannya yang lain." Mata Sandi terbuka lebar. "Ingatan lain?" Rendra mengangguk. "Pak Anton, investigatorku, tidak hanya melacak Rian. Dia juga menemukan lokasi saudara Irawati, tempat di mana kamu kemungkinan besar dititipkan sebelum akhirnya terlantar. Sebuah desa terpencil di pelosok Jawa Tengah.
Tempat itu mungkin memicu ingatanmu. Dan yang lebih penting, jauh dari jangkauan siapapun yang ingin menyakitimu. Mendesak, mereka pun berangkat. Helikopter membawa mereka ke sebuah bandara pribadi di mana jet keluarga Wijaya sudah siap. Sandi merasa seperti dalam film. Dari kehidupan susah di bengkel, kini ia dikejar pembunuh dan terbang dengan jet pribadi. Surreal. Dalam penerbangan, Rendra duduk di sebelah Sandi. Aku minta maaf. Aku pikir dengan kekayaanku, aku bisa melindungimu. Ternyata kekayaan itu justru menarik bahaya. Bukan salah ayah, kata Sandi. Tapi, kenapa mereka masih ingin mencelakaimu, saya? Setelah 22 tahun, apa yang mereka takutkan sekarang? Warisan, nak. Kamu adalah anak kandung tunggal kami. Dengan kembalimu, semua rencana pewarisan yang mungkin sudah disusun oleh pihak tertentu akan hancur berantakan. Kamu adalah ancaman hidup bagi ambisi mereka. Maya, yang duduk di seberang, menambahkan dengan suara lirih, ada rapat dewan direksi bulan depan. Ayahmu berencana memperkenalkanmu secara formal, jika kondisi sudah aman. Itu adalah pemberitahuan resmi bahwa kamu adalah penerus. Tekanan itu semakin berat. Sandi tidak ingin menjadi penerus bisnis. Ia hanya ingin tahu siapa dirinya. Tapi tampaknya, identitasnya sebagai Satria Wijaya telah mengikatnya pada sebuah pertarungan yang tidak ia pilih. Jet mendarat di Semarang. Lalu perjalanan dilanjutkan dengan mobil SUV berpengawal ketat menuju ke arah selatan. Jalan semakin sempit. Pemandangan sawah dan gunung menggantikan gedung-gedung tinggi. Udara terasa lebih bersih, tapi ketegangan tidak berkurang. Mereka akhirnya tiba di sebuah desa kecil di kaki Gunung Muria. Desa Kaligading. Rumah-rumahnya sederhana, jalanannya berdebu. Penduduk melongok dengan penasaran melihat irisan mobil mewah dan orang-orang berkacamata hitam. Pak Anton, seorang pria berusia 50-an dengan kumis tipis dan mata tajam, sudah menunggu di depan sebuah rumah panggung kayu yang tampak tua dan nyaris roboh. Selamat datang, Pak Rendra. Ibu Maya, sambutnya. Lalu matanya tertuju pada Sandi. Dan Satria, ini dia tempatnya. Rumah itu kosong, sudah lama tidak dihuni. Tapi di halamannya, ada sebuah sumur tua dan sebuah pohon jambu yang rindang. Saudara Irawati, namanya Mardi, dulu tinggal di sini bersama istrinya. Mereka tidak punya anak. Menurut tetangga, sekitar 22 tahun lalu, Mardi membawa pulang seorang bayi laki-laki, katanya anak kerabat yang dititipkan. Bayi itu tinggal beberapa bulan, lalu Mardi dan istrinya pindah mendadak, katanya dapat kerja di Kalimantan. Bayinya, mereka tinggalkan pada seorang janda tua di desa sebelah. Janda itu kemudian meninggal, dan bayi itu akhirnya masuk panti. Sandi berdiri di depan rumah itu. Ada getaran. Bukan ingatan yang jelas, tapi sebuah perasaan. Rasa takut, bau tanah lembab, dan suara seorang wanita yang menyanyikan lagu dolanan dengan suara parau. Lingsir wengi, sliramu tumeking sirno. Potongan lagu itu tiba-tiba melayang di kepalanya. Ia berjalan ke belakang rumah, di mana ada sebuah bangunan kecil dari bambu yang sudah rusak. Mungkin dulu kandang ayam atau gudang. Disitulah. Di sini ia merasa sangat kecil, gelap, dan sendirian. Bukan di Gubuk Seng di Bukit Serenity, tapi di sini, di gudang bambu ini, ia menghabiskan hari-hari pertamanya setelah dicabut dari kehidupan sebelumnya. Di sini. Gumam Sandi, tangannya menyentuh dinding bambu yang keropos. Saya di sini, dan ada seseorang wanita itu, sering menangis di luar. Rendra dan Maya saling pandang. Air mata Maya mulai mengalir lagi. Ini adalah bukti lain yang tidak terbantahkan. Ingatan fragmen dari seorang bayi. Tapi Pak Anton mengganggu momen itu dengan wajah serius. Kami harus cepat. Ada yang mengikuti kita sejak dari Semarang. Saya lihat motor yang sama muncul 3 kali di perjalanan. Bahaya ternyata tidak bisa ditinggalkan di Jakarta. Ia telah mengikuti mereka sampai ke pelosok desa. Rendra segera memberi perintah. Kita pergi. Sekarang. Tetapi saat mereka berbalik untuk kembali ke mobil, terdengar suara dera motor beberapa buah mendekat dengan kencang.
Bara dan tim sudah siaga, menarik Sandi dan orang tuanya untuk berlindung di balik mobil. 6 orang berpakaian preman, dengan wajah tertutup helm, berhenti tidak jauh dari mereka. 1 orang turun, berjalan mendekat. Di tangannya, tidak ada senjata. Hanya sebuah amplop coklat. Untuk Tuan Rendra, kata suara dari balik helm. Dari bos kami. Cukup baca. Tidak perlu kekerasan hari ini. Ia meletakkan amplop di tanah, lalu mundur, dan bersama rombongannya pergi secepat datangnya. Bara mengambil amplop itu, memeriksa, lalu menyerahkan pada Rendra. Di dalamnya, hanya selembar foto hitam putih. Foto seorang anak laki-laki berusia sekitar 5 tahun, dengan mata ketakutan, duduk di sebuah ruangan yang suram. Di balik foto, tertulis tulisan tangan. Ingin Rian hidup? Lupakan Sandi. Akui Adit sebagai satu-satunya penerus. Deadline, rapat dewan. Maya menjerit pelan. Sandi merasa dadanya sesak. Rian, anak Irawati. Mereka menyandera orang yang tidak bersalah. Rendra meremas foto itu. Wajahnya penuh amarah dan keputusasaan. Musuhnya bermain kotor. Mereka tidak hanya mengancam Satria, tapi juga menggunakan korban lain sebagai senjata. Sandi memandang wajah anak kecil di foto itu. Ia melihat bayangan dirinya sendiri, seorang anak yang hilang, ditelantarkan oleh permainan orang dewasa. Tekadnya, yang sempat goyah oleh kemewahan dan bahaya, kini mengeras seperti baja. Ayah, kata Sandi, suaranya tegas dan jelas untuk pertama kalinya. Kita tidak bisa menyerah. Untuk saya, dan untuk Rian. Kita harus menemukan kebenaran seutuhnya. Dan menghentikan mereka. Di matanya, Rendra melihat bukan lagi ketakutan seorang pemuda miskin, tapi keberanian seorang satria yang sejati. Putranya telah kembali, dan kali ini, dia siap bertarung. Amplop berisi foto penyanderaan Rian dibawa pulang ke Jakarta dalam keheningan yang mencekam. Jet pribadi yang biasanya menjadi simbol kekuasaan, kali ini terasa seperti peti mati yang melayang di angkasa. Maya tidak berhenti menangis. Sementara Rendra menatap hampa keluar jendela, otaknya bekerja dengan kecepatan tinggi, menganalisa setiap musuh dan setiap kemungkinan. Sandi duduk di antara mereka, foto fotokopian Rian masih di genggamannya. Mata anak itu, lebar dan penuh ketakutan, menusuk nuraninya. Ini bukan lagi tentang dirinya sendiri. Seorang anak lain, mungkin satu-satunya kunci hidup yang mengetahui kebenaran tentang Irawati, dipermainkan seperti pion. Mereka tahu kita lemah terhadap anak-anak, gumam Rendra akhirnya, suaranya serak. Mereka pukul titik terlemah kita. Kita harus bayar tebusan. Apapun yang mereka minta, desis Maya. Ini bukan tebusan uang, Maya. Mereka mau tahta. Mereka mau kita mengakui Adit sebagai penerus di depan Dewan Direksi. Itu berarti melegitimasi posisinya secara hukum dan sosial. Dan itu berarti mengabaikan hak satria, jawab Rendra, memandang Sandi. Sandi merasa seperti benda yang diperdagangkan. Kalau saya mundur, saya tidak pernah mau bisnis keluarga ini. Biar Adit yang jadi penerus. Rendra menggeleng pelan. Itu bukan solusi, Nak. Pertama, itu tidak adil bagimu. Kedua, menyerah pada ancaman hanya akan membuat mereka lebih kuat. Mereka akan terus memeras, dengan Rian, atau dengan hal lain. Ketiga, ia menarik napas dalam. Adit mungkin terlibat, atau setidaknya, orang-orang di sekitarnya yang melakukan ini atas namanya. Memberikan kekuasaan pada orang seperti itu akan menghancurkan warisan leluhur kita. Jadi apa rencananya? Tanya Sandi. Kita harus menemukan Rian sebelum rapat dewan. Dan kita harus punya bukti kuat untuk menjerat orang di balik semua ini. Rendra menatapnya. Dan untuk itu, kita butuh kamu. Saya? Apa yang bisa saya lakukan? Kamu adalah umpan sekaligus pemburu, kata Rendra. Mereka mengincarmu. Mereka akan mengawasi setiap gerak-gerikmu. Kita bisa menggunakan itu. Tapi ini berisiko tinggi. Rencana itu sederhana namun berbahaya. Sandi akan melarikan diri dari pengawasan ketat orang tuanya, frustasi dengan tekanan dan bahaya,
kembali ke kehidupan lamanya untuk mencari kejelasan. Di mata musuh, ini akan terlihat seperti kelemahan, sebuah peluang untuk menyerang atau mendekati Sandi tanpa pengawalan. Tim keamanan Rendra yang terbaik akan mengawasi dari jarak jauh, sementara Pak Anton akan memimpin operasi untuk melacak sinyal atau pergerakan siapapun yang mendekati Sandi. Kamu akan kembali ke bengkel Pak Joko, usul Rendra. Tempat itu netral, dan Pak Joko adalah orang yang bisa dipercaya. Mereka mungkin akan mendekatimu di sana, berpura-pura membantu atau mengancam. Dari situlah kita bisa mendapat petunjuk. Sandi setuju, meski jantungnya berdebar kencang. Ini bukan lagi sandiwara di panggung keluarga. Ini permainan nyata dengan nyawa sebagai taruhannya. Keesokan harinya, sebuah drama dirancang. Sandi bertengkar hebat dengan Rendra di rumah Menteng, di depan beberapa staf. Ia berteriak tentang betapa ia tidak cocok dengan dunia mewah ini, betapa ia rindu kehidupan sederhana. Saya bukan satria. Saya Sandi, tukang tambal ban. Teriaknya sebelum berlari keluar rumah. Kabur dengan mobil salah satu pengawal yang berpihak padanya. Berita tentang pelarian pewaris hilang yang stres dengan cepat bocor, mungkin dengan bantuan sumber dalam yang sengaja disusupi oleh Rendra. Sandi benar-benar kembali ke kota lamanya, ke bengkel Jaya Tire. Pak Joko, yang sudah diberitahu sebelumnya melalui saluran rahasia, menyambutnya dengan pelukan erat dan mata berkaca-kaca. Jadi semuanya benar, San? Bukan mimpi? Tanya Pak Joko. Bukan mimpi, Pak. Tapi sekarang mimpi jadi mimpi buruk, jawab Sandi lelah. Ia menceritakan singkat tentang ancaman dan penyanderaan Rian. Pak Joko mengangguk, wajahnya serius. Kita hadapi bersama. Seperti dulu. Hari-hari berikutnya, Sandi kembali ke rutinitas lamanya. Membuka bengkel pagi-pagi, melayani pelanggan, makan nasi bungkus di warung pojok. Tapi matanya selalu awas. Setiap pelanggan baru, setiap orang yang melongo ke bengkel, setiap telepon tidak dikenal, dicatatnya. Pada hari ketiga, seorang wanita muda cantik dengan motor sport mahal datang, ban motornya kempes. Bisa cepat, Bang? Saya lagi buru-buru, katanya dengan senyum manis. Namanya, katanya, Laras. Sandi memperbaikinya. Laras mengobrol santai, bertanya tentang bengkel, tentang hidupnya. Terlalu banyak pertanyaan. Saat mau bayar, ia, kebetulan, kehabisan uang cash. Bisa transfer, Bang? Atau, saya traktir makan malam aja, sekalian bayarnya? Tawarannya genit. Sandi, yang sudah diingatkan tentang taktik honey trap, menolak halus. Transfer saja, Mbak. Nomor saya biasa. Laras tampak kecewa, tapi mentransfer uangnya. Sebelum pergi, ia mencuri pandang ke meja kerja Sandi, di mana liontin akar pohon itu tergeletak sementara karena tali kulitnya putus. Liontinnya unik, komentar Laras. Pemberian orang tua, jawab Sandi singkat. Laras pergi. Pak Joko yang mengawasi dari dalam segera menghubungi tim pengawas Rendra. Wanita, muda, cantik, motor hitam merek X, plat nomor B, cek saja. Tak sampai 2 jam, Pak Anton mengirim pesan. Laras adalah alias. Dia debt collector sekaligus mata-mata freelance. Sering dipekerjakan oleh orang-orang hitam untuk pekerjaan kotor. Dia baru saja melaporkan kontaknya bahwa liontin masih ada padamu. Mereka semakin dekat. Malamnya, telepon di bengkel berdering. Suara di seberang sana diubah. Robotik. Kami punya anak yang kamu cari. Kalau mau dia hidup, bawa liontin itu. Tukar di taman kota, jam 10 malam besok. Sendirian. Kalau ada yang ikut atau polisi, anak ini mati. Sandi mencatat instruksinya. Ini jelas jebakan. Tapi ini juga kesempatan. Rencana pun disusun ulang. Sandi akan pergi, membawa liontin palsu yang sudah disiapkan, yang asli disimpan rapat-rapat. Tim keamanan akan menyebar di sekitar taman, dan, yang paling penting, Pak Anton akan melacak komunikasi si penelpon untuk mencari titik asal penyanderaan Rian. Malam yang menentukan itu tiba. Taman kota sepi, hanya diterangi lampu jalan yang temaram. Sandi berdiri di bawah lampu tepat seperti instruksi, liontin palsu di tangan.
Dadanya berdebar kencang. Dari balik semak-semak dan pepohonan, ia tahu mata-mata Rendra mengawasi. Tapi apakah cukup dekat jika terjadi sesuatu? Seorang pria bertopi dan masker muncul dari kegelapan. Liontinnya. Perintahnya singkat. Bukti dulu. Saya mau lihat Rian hidup. Tuntut Sandi, suaranya berusaha tegar. Pria itu mengeluarkan ponsel, memutar video singkat. Rian, yang kini tampak lebih tua dari foto, terikat dan disumpal mulutnya di sebuah ruangan gelap. Matanya menatap kamera dengan penuh keputusasaan. Video itu live. Ada timestamp yang bergerak. Sekarang, liontinnya, geram pria itu. Sandi menyerahkan liontin palsu. Pria itu segera memeriksa dengan senter kecil, lalu mendengus. Ini palsu. Main-main ya. Ia mengeluarkan pisau. Kamu mau anak itu mati? Pada saat itulah, sirene mobil polisi berbunyi di kejauhan. Pria itu terkejut, melirik ke arah suara. Itulah yang ditunggu tim Sandi, gangguan. Dari balik bangku taman, Bara dan dua orang lainnya menyergap. Pertarungan singkat dan sengit terjadi. Pria itu berusaha kabur, tapi akhirnya terluka dan ditangkap. Namun, ini bukan kemenangan. Saat pria itu ditangani, ponselnya mati. Sinyal video live dengan Rian terputus. Dan dari speaker ponselnya, terdengar suara terdistorsi berteriak. Gagal! Eksekusi target sekunder. Sandi membeku. Target sekunder. Siapa? Ibunya? Ayahnya? Atau Pak Joko? Teleponnya berdering. Dari rumah sakit. Suara Pak Joko lemah. San, ada yang datang ke bengkel setelah kamu pergi. Sandi berlari, diantar oleh tim keamanan. Di bengkel Jaya Tire, ambulasi sudah ada. Pak Joko terbaring di tandu, kepalanya dibebat, darah merembes dari sisi mulutnya. Dua orang preman telah menyergapnya, menggedor bengkel mencari liontin asli atau dokumen lain. Pak Joko melawan, dan dipukul hingga pingsan. Mereka cari, kotak besi di bawah lantai. Ucap Pak Joko sebelum akhirnya dilarikan ke UGD. Kotak besi? Sandi tidak tahu apa-apa. Dengan izin polisi, ia membongkar lantai bengkel di tempat yang ditunjuk Pak Joko. Di sana, tersembunyi sebuah kotak besi kecil berkarat. Di dalamnya, bukan uang atau perhiasan, melainkan sebuah amplop lama berisi surat-surat dan sebuah foto. Foto itu memperlihatkan Irawati muda, tersenyum canggung, berdiri di samping seorang pria yang wajahnya familiar bagi Sandi. Pria dengan kumis tipis dan senyum yang tidak sampai ke mata. Pria yang pernah ia lihat di berita bisnis. Budi Hartono, ipar Rendra, ayah angkat Adit. Dan di balik foto itu, tulisan tangan Irawati. Jika sesuatu terjadi padaku, Budi Hartono yang perintahkan. Dia yang suruh aku bawa Satria dan serahkan pada Mardi. Dia janji lunasi hutang suamiku dan biaya sekolah Rian. Tapi aku takut. Aku simpan ini untuk jaga-jaga. Inilah bukti yang mereka cari. Bukti yang selama ini disembunyikan Pak Joko, yang diberikan Irawati kepadanya secara diam-diam sebelum ia sakit dan meninggal. Irawati tahu dirinya dalam bahaya, dan ia mempercayakan bukti ini pada satu-satunya orang yang ia kenal jujur, sopir keluarga Wijaya dulu, yaitu Pak Joko. Segalanya menjadi jelas. Budi Hartono adalah otaknya. Motifnya, agar keponakannya, Adit, menjadi satu-satunya penerus, dan melalui Adit, ia bisa mengendalikan perusahaan Wijaya. Sandi memegang foto itu, tangannya gemetar. Ini bukan lagi kecurigaan. Ini bukti. Tapi Rian masih dalam bahaya. Dan sekarang, dengan bukti ini terbongkar, para pelaku akan semakin panik dan mungkin menghabisi semua saksi, termasuk Rian. Dari dalam kotak besi itu, ada satu lagi barang, sebuah kalung sederhana dengan liontin huruf R. Milik Rian kecil. Mungkin Irawati menyimpannya sebagai jimat untuk anaknya. Sandi menggenggam kalung itu erat. Ia kini punya dua misi, menyelamatkan Rian, dan membawa Budi Hartono serta kroni-kroninya ke pengadilan. Perang terbuka di dalam keluarga Wijaya resmi dimulai. Dan Sandi, si pemuda miskin yang hanya ingin tahu asal-usulnya,
kini berada di pusat badai yang akan menentukan masa depan sebuah kerajaan bisnis dan nyawa seorang anak yang tidak bersalah. Kehidupan lamanya sebagai Sandi benar-benar telah berakhir. Sekarang, ia harus menjadi satria seutuhnya, bukan hanya pewaris, tetapi juga seorang pejuang. Ruang ICU rumah sakit sepi, hanya terdengar bunyi monoton monitor yang menandai detak jantung Pak Joko. Sandi duduk di samping tempat tidur, menggenggam tangan lelaki tua yang telah menjadi ayah baginya. Dokter mengatakan kondisi kritis, tetapi stabil. Dia pejuang, kata dokter itu. Sandi mengangguk. Air matanya sudah kering. Marah dan tekad telah menggantikan kesedihan. Foto dan surat Irawati ada di tangannya, bagai bara api. Ini adalah senjata pamungkas. Tapi menggunakannya berarti membuka perang tanpa ampun di dalam keluarga, dan mempercepat ancaman terhadap nyawa Rian. Rendra dan Maya tiba dengan wajah pucat. Mereka telah melihat bukti itu. Wajah Rendra berkerut melihat foto iparnya sendiri, Budi Hartono, berdiri di samping pengasuh yang mengkhianati mereka. Selama ini, dia yang selalu datang menghibur, yang menawarkan bantuan, yang mendorong agar aku mengangkat Adit. Bisiknya, suaranya penuh racun dan kekecewaan. Kita harus bertindak sekarang, Rendra, desis Maya, matanya membara. Tapi bagaimana dengan Rian? Mereka pasti sudah gerak setelah gagal menangkap Sandi. Sandi berdiri. Di tangannya, ia memegang liontin akar pohon yang asli dan kalung huruf R milik Rian. Kita beri mereka ultimatum balik, ucapnya, suaranya tenang namun penuh wibawa yang belum pernah terdengar sebelumnya. Tapi bukan melalui kekerasan. Melalui kelemahan mereka yang sebenarnya, ketamakan dan pencitraan. Rencananya brilian sekaligus berisiko. Mereka akan menggunakan rapat dewan direksi yang sudah dijadwalkan, yang seharusnya menjadi panggung pengukuhan Adit, sebagai panggung untuk membeberkan segalanya. Tapi dengan satu syarat, Rian harus dibebaskan terlebih dahulu, hidup-hidup, dan hadir dalam rapat itu sebagai saksi. Mereka tidak akan setuju, kata Rendra. Mereka akan setuju, balas Sandi, karena kita akan tawarkan sesuatu yang mereka tidak bisa tolak, pengakuan publik bahwa Adit adalah penerus yang sah. Maya terkesiap. Apa? Hanya di mulut saja, Ibu. Di atas kertas, untuk sementara. Tapi di ruang rapat yang tertutup, di hadapan dewan direksi yang paling terpercaya, kita bebarkan bukti ini. Kita tunjukkan siapa dalangnya. Dan kita minta keadilan internal, sebelum polisi turun tangan. Sandi memandang kedua orang tuanya. Ini satu-satunya cara untuk menyelamatkan Rian dan menangkap mereka dengan lengah. Mereka akan datang dengan rasa aman, berpikir mereka menang. Rendra memandang putranya dengan takjub. Dalam diri pemuda yang dibesarkan dalam kesederhanaan itu, ternyata mengalir darahnya, kecerdikan taktis dan keberanian untuk mengambil risiko besar. Baik, kata Rendra akhirnya. Kita mainkan kartu terakhir kita. Pesan dikirim melalui saluran tidak langsung ke Budi Hartono. Kami menyerah. Satria tidak sanggup. Bebaskan Rian. Buktikan dia tidak terluka. Dalam rapat dewan nanti, kami akan umumkan Adit sebagai penerus. Sebagai gantinya, hentikan semua ancaman, dan berikan kami Rian. Jawabannya datang cepat. Bawa bukti asli, foto surat, kerapat. Rian akan ada di sana, dalam kondisi baik. Langgar janji, dan kalian semua akan malu. Mereka yakin telah memenangkan permainan catur ini. Hari haji ruang rapat direksi di Menara Wijaya berhiaskan kayu mahoni dan cahaya lampu kristal. Para direksi, orang-orang terpercaya yang sebagian besar telah bersama Rendra sejak awal, telah dikumpulkan dengan agenda mendadak, penetapan penerus dan restrukturisasi. Budi Hartono duduk di sebelah Adit yang tampak nervous namun bersemangat. Senyum tipis dan percaya diri menghiasi wajah Budi. Ia yakin kemenangan sudah di genggaman. Rendra, Maya, dan Sandi masuk. Sandi mengenakan setelan jas sederhana namun elegan. Wajahnya tenang. Di sakunya, ia membawa amplop berisi bukti, serta liontin dan kalung Rian. Terima kasih atas kehadiran semua. Buka Rendra. Hari ini adalah hari yang penting bagi keluarga dan perusahaan kita. Seperti yang mungkin telah didengar, anak kami yang hilang, Satria, telah kembali. Ia menunjuk Sandi. Beberapa direksi mengangguk.
Sudah mendengar desas-desus. Namun, lanjut Rendra, suaranya tiba-tiba berat. Kembalinya dia telah membuka luka lama. Dan mengungkap sebuah konspirasi keji. Suasana ruangan langsung berubah. Budi duduk lebih tegak. Sandi berdiri. Sebelum kita membahas penerus, ada seorang tamu yang harus hadir. Ia menekan tombol di telepon meja. Tolong masukkan. Pintu terbuka. Bara dan dua pengawal mengantar seorang pemuda kurus, berusia sekitar 25 tahun, dengan mata lingkaran hitam dan wajah penuh ketakutan. Rian. Ia langsung dipeluk Maya yang tak kuasa menahan tangis. Budi dan Adit pucat seketika. Ini Rian, anak dari Irawati, pengasuh saya dulu, kata Sandi, suaranya lantang dan jelas. Dia telah disandra selama berhari-hari, diancam dibunuh, untuk memaksa keluarga kami menyerahkan hak waris. Ini omong kosong. Fitnah, teriak Budi berdiri. Saya punya bukti, sahut Sandi. Ia mengeluarkan foto dan surat Irawati, serta memutar rekaman suara hasil interogasi terhadap penjaga Rian yang ditangkap di taman, yang telah bersaksi atas perintah Budi. Di layar proyektor, foto Budi dan Irawati, serta tulisan tangan Irawati, terpampang besar. Kekacauan terjadi. Para direksi berbisik gaduh. Adit terduduk lemas. Wajahnya hancur. Ayah, apa yang telah kau lakukan? Bisiknya pada Budi. Budi, terkepung, wajahnya merah padam. Ini rekayasa. Mereka yang ingin menjatuhkanku karena iri. Cukup, Budi, hardik Rendra dengan suara menggelegar. Sudah cukup kebohonganmu selama 22 tahun. Kau merenggut anakku, menghancurkan hidup Irawati dan keluarganya, dan kini menyiksa anaknya ini, hanya untuk kekuasaan dan uang. Budi tertawa getir, seperti orang yang terpojok. Kau pikir kau suci, Rendra? Perusahaan ini harusnya milik keluarga besar, bukan hanya milikmu dan keturunanmu. Aku hanya memperbaiki ketidakadilan. Dengan menculik bayi? Dengan menyiksa anak orang lain? Teriak Sandi. Emosinya akhirnya meledak. Aku hidup sebagai anak telantar karena ambisimu. Rian kehilangan ibunya dan hidup dalam ketakutan karena ambisimu. Ini bukan tentang keadilan. Ini tentang ketamakan yang busuk. Ruang rapat bergemuruh. Beberapa direksi yang merupakan sekutu Budi diam membeku. Yang lain, mata-mata Rendra, sudah bersiap. Polisi sudah menunggu di luar. Budi, kata Rendra dengan tenaga akhir. Untuk kasus penculikan, penyanderaan, percobaan pembunuhan, dan penggelapan dana perusahaan yang juga sudah kami telusuri. Itulah pukulan terakhir. Budi roboh di kursinya. Semua keberaniannya menguap. Adit menangis terseduh-seduh, menyadari ayah angkatnya adalah monster, dan mimpinya menjadi penerus dibangun di atas penderitaan orang lain. Polisi masuk. Budi Hartono diborgol di depan semua orang. Rian, yang selama ini diam, tiba-tiba bersuara, menunjuk Budi. Dia yang suruh ibuku. Ibuku selalu menangis, dan setelah Satria hilang, ibuku takut sekali, lalu ibuku sakit dan meninggal. Runtuh sudah. Beberapa minggu kemudian, pengadilan berjalan cepat dengan bukti-bukti yang kuat. Budi Hartono divonis penjara seumur hidup. Jaringannya dibersihkan dari perusahaan. Adit, yang terbukti tidak terlibat langsung tetapi mendapat manfaat, memilih meninggalkan Indonesia, memulai hidup baru jauh dari skandal keluarganya. Rian, setelah pulih secara fisik dan mental, diberi pekerjaan dan tempat tinggal yang layak oleh keluarga Wijaya. Ia memutuskan untuk melanjutkan kuliah yang tertunda. Di matanya, Sandi melihat seorang saudara dalam penderitaan. Pak Joko pulih perlahan. Bengkel, Jaya Tire, tidak dibuka kembali. Sandi, atau Satria, membangunkan sebuah bengkel dan sekolah otomotif gratis untuk anak-anak kurang mampu, dengan Pak Joko sebagai direktur utamanya. Namanya, Akar Bengkel. Sebuah penghormatan. Dan Sandi sendiri, ia tidak serta-merta menjadi direktur utama Wijaya Group. Ia memilih jalur tengah. Saya masih harus belajar banyak, Ayah. Tapi izinkan saya memulai dari bawah, dari divisi yang dekat dengan masyarakat, CSR mungkin. Saya ingin menggunakan kekayaan ini untuk membangun akar yang kuat,
bukan hanya menara yang tinggi. Rendra dan Maya bangga. Putra mereka tidak dimanjakan oleh kekayaan, justru diperkuat oleh kesederhanaan dan penderitaan masa lalunya. Pada suatu sore, Sandi berdiri di bawah pohon mangga bengkok di Bukit Serenity. Kini, kanopi kaca telah dibongkar. Pohon itu dibiarkan tumbuh bebas. Akarnya kuat mencengkeram tanah. Di tangannya, ia memegang dua liontin. Liontin akar pohon peraknya, dan liontin huruf R, milik Rian yang kini ia simpan untuk dikembalikan suatu hari nanti. Maya menghampiri, memeluk bahunya. Apa yang kamu pikirkan, nak? Saya berpikir tentang akar, Ibu. Akar itu tidak selalu terlihat, kadang bengkok, kadang harus berjuang di antara batu. Tapi selama ia mencari tanah yang benar, ia akan memberi kekuatan pada pohon untuk tumbuh tinggi dan memberikan naungan. Ia menatap ibunya. Saya sudah menemukan tanah saya. Sekarang, saatnya bertumbuh. Rendra datang, berdiri di sisi lain Sandi. Keluarga itu berdiri bersama, di bawah naungan pohon yang menjadi saksi bisu kehilangan dan reunifikasi mereka. Perjalanan panjang Sandi si pemuda miskin telah berakhir. Dan perjalanan Satria Wijaya, seorang putra, seorang saudara bagi Rian, dan calon pemimpin yang bijaksana, baru saja dimulai. Dengan akar yang kini telah bertaut kuat di tanah kebenaran dan cinta, siap menghadapi angin apapun yang akan datang.